Dan tak disangka kebersamaan mereka berdua malah terlihat seperti Lu Zichen ingin melakukan sesuatu pada Nansing. Melihat hal tersebut membuat Woody langsung menjadi tidak terima. Bahkan Woody segera menghampiri mereka dan membawa Nansing pergi dari lift itu. Padahal hal tersebut adalah rencana Woody. Namun Woody malah tidak bisa menahan rasa cemburunya. Tetapi akhirnya Nansing menyadari jika semua yang terjadi padanya sudah direncanakan oleh Woody. Dan ketika Nansing meminta penjelasan dari Woody, Woody malah pergi begitu saja. Sampai akhirnya Woody pun malah terjatuh. Tak berhenti di sana, kali ini tanpa sadar Woody semakin memperlihatkan rasa cemburunya karena Woody sudah tidak mengizinkan Nansing menyukai Lu Zichen. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Mr. Bad full episode versi bioskop singkat. Drama Cina Mr. Bad menceritakan tentang kisah cinta antara Nansing diperankan oleh Shen Yu dan Xiao Wudi diperankan oleh Chen Ziyuan. Nansing adalah seorang gadis yang suka menulis novel, sedangkan Xiao Wudi adalah seorang tokoh jahat yang ditulis Nansing dalam novelnya dengan karakter laki-laki yang pandai, licik, dan narsis. Namun ada satu kejadian yang akhirnya membuat mereka berdua benar-benar bertemu di dunia nyata. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah percintaan mereka bisa berjalan seperti kisah asmara pada umumnya? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Nansing. Ia terlihat begitu bahagia, namun tiba-tiba saja ada seorang pria yang terus menatap Nansing sampai membuat Nansing menjadi salah tingkah. Ternyata mereka berdua sama-sama fans Lu Zichen, seorang penulis novel yang sangat terkenal. Dan saat itu mereka akan pergi untuk mendapatkan tanda tangan Lu Zichen. Bahkan pria itu dengan berani mengajak Nansing untuk pergi bersama. Akhirnya sikap pria tersebut membuat Nansing merasa jika mereka sedang berada dalam proses pendekatan. Mereka juga saling berkenalan satu sama lain. Lalu tiba-tiba saja ada seorang wanita yang dirampok. Melihat kejadian itu, membuat Nansing langsung menolong wanita tersebut. Keahlian Nansing benar-benar membuat pria itu terkejut. Akhirnya pria tersebut langsung kabur meninggalkan Nansing. Kemudian Nansing pergi menemui adik seniornya bernama Sisi. Di sana Nansing menceritakan apa yang sudah terjadi. Ternyata kejadian itu membuat Nansing tidak mendapatkan tanda tangan Lu Zichen. Namun Nansing sedang sangat bersemangat karena di esok hari Nansing akan melakukan sesi wawancara. Kali ini Nansing melamar menjadi asisten pribadi Lu Zichen. Mengetahui hal itu membuat Sisi langsung menyemangati Nansing. Setelah itu, Nansing pun pulang ke rumah. Nansing juga tidak lupa menghidangkan beberapa buah-buahan untuk almarhum ayahnya. Lalu tak disangka ternyata Nansing benar-benar sangat mengidolakan Lu Zichen. Nansing pun sudah membuat sebuah novel hasil karyanya sendiri. Dan ketika Nansing melihat komentar para pembaca, mereka malah memberikan komentar negatif yang membuat Nansing merasa begitu kesal. Akhirnya Nansing mengubah tokoh utama dalam novelnya. Kali ini Nansing mendeskripsikan bagaimana kepribadian tokoh utama tersebut. Jika tokoh itu adalah iblis jahat yang suka mempermainkan manusia. Tak hanya sekedar cerita novel, kita juga diperlihatkan keaslian sosok tokoh tersebut dalam dunia kerajaannya beberapa ratus tahun yang lalu. Dan tokoh itu bernama Woody, laki-laki pandai, licik, dan narsis. Bahkan Nansing pun menjadi salah satu wanita yang ada di cerita novel ciptaannya. Kemudian ketika Nansing sedang asyik menulis, tiba-tiba saja Nansing dibuat terkejut dengan kedatangan ibunya. Tak disangka ibu Nansing malah memuji kehebatan yang dimiliki Woody, karena kekurangan yang ada di setiap orang adalah hal yang wajar.
Lalu Nansing pergi keluar rumah untuk mencari udara segar. Namun tak disangka Nansing malah melihat seorang pria bernama Peri Zen sedang mengambil koin doa yang dilempar di kolam peri. Hal tersebut langsung membuat Nansing mengomelinya. Tak hanya itu, tujuan kedatangan Nansing di sana juga karena ia ingin berdoa agar wawancara Nansing berjalan dengan lancar. Tak berselang lama, ada sepasang kekasih yang sedang berjalan-jalan di sana. Melihat hal itu membuat Nansing dengan spontan memohon sebuah keinginan. Jika ia juga ingin berpacaran, bahkan Nansing pun ingin memiliki cinta yang tak terlupakan. Mendengar permohonan itu membuat Peri Zen seperti sangat memahami keinginan Nansing. Dan tiba-tiba saja koin yang ada di kalung Nansing terjatuh ke dalam kolam. Hal tersebut membuat Nansing langsung masuk ke dalam kolam itu. Bahkan Nansing bertemu dengan Woody yang sudah tidak sadarkan diri. Namun Nansing sempat berpikir jika semua itu hanyalah sekedar mimpi. Tetapi ketika Nansing terbangun, Woody benar-benar ada di pangkuannya. Hal itu membuat Nansing menjadi sangat terkejut dan panik. Akhirnya Nansing segera menggendong Woody untuk membawanya ke rumah sakit. Namun selama di perjalanan Nansing terus saja merasa aneh karena kejadian itu sama persis seperti novel yang ditulis oleh Nansing. Bahkan cinta pandangan pertama di antara tokoh novel tersebut berakhir bahagia sampai mereka menikah. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Woody terbangun. Tak hanya Nansing yang merasa bingung, Woody juga sama seperti Nansing. Tetapi Woody malah sempat menggoda Nansing. Dan ketika Nansing berbicara, Woody semakin bertanya-tanya di mana ia sedang berada. Lalu Woody kembali meminta penjelasan dari Nansing, mengapa Woody bisa ada di zaman itu. Bahkan koin milik Nansing juga berada di tangan Woody. Namun ketika Woody memberikan beberapa pertanyaan pada Nansing, Nansing masih sangat bingung dengan kejadian tersebut. Apalagi Nansing juga mengira jika Woody sengaja memakai kostum seperti itu. Karena tidak mendapatkan jawaban apapun, akhirnya Woody memberikan kembali koin milik Nansing, walaupun tidak dengan cara yang baik. Lalu ketika Woody ingin pergi, Nansing malah terus mengikuti Woody. Hal itu pun membuat Woody ingin mencium Nansing sebagai tanda terima kasih karena Nansing sudah menolongnya. Namun Nansing malah langsung ketakutan. Kemudian Woody pergi untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan yang ada di pikirannya. Mengapa ia bisa ada di zaman itu? Lalu tiba-tiba saja Woody bertemu dengan dua orang wanita. Saat itu akhirnya Woody sedikit mengetahui bagaimana kehidupan di zaman tersebut. Kali ini Woody benar-benar pintar menutupi ketidaktahuannya tanpa membuat orang lain curiga. Tak disangka Woody malah bertemu dengan Peri Zen, dan ternyata Peri Zen lah yang membawa Woody ke zaman itu. Lalu dua orang wanita yang bersama Woody memberitahukannya sebuah gedung perpustakaan. Di sana Woody bisa membaca semua buku-buku sejarah. Tak hanya itu, dua wanita tersebut juga sampai mengajak Woody untuk berfoto. Setelah mereka pergi, Woody langsung menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam perpustakaan. Di sisi lain, Nansing pun pulang ke rumah, dan ia masih sangat tidak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Tak berselang lama, ada sebuah tayangan Lu Zichen di TV. Tayangan itu benar-benar membuat Nansing terlihat begitu bahagia. Namun kebersamaan Lu Zichen dan wanita yang ada di siaran itu membuat ibu Nansing merasa jika mereka berdua pasti memiliki sebuah hubungan. Tetapi Nansing tidak merasa seperti apa yang ibunya rasakan. Sementara itu, Woody masih terus mencari dan membaca semua buku sejarah yang ada di perpustakaan agar Woody mengetahui mengapa ia bisa berada di zaman itu. Keesokan harinya, Nansing sedang bersiap-siap untuk mengikuti wawancara. Bahkan Nansing memakai pakaian yang membuatnya sedikit tidak nyaman agar Nansing lebih terlihat cantik dan anggun. Saat itu, wawancara tidak berjalan lancar karena Nansing sangat grogi ketika Lu Zichen juga ada di sana, sampai membuat Nansing tidak bisa berkata-kata. Namun sebelum Nansing pergi, King sempat melihat dirinya.
Pada scene yang berbeda, Woody masih terus membaca buku, tetapi tidak ada satupun buku yang memberikan jawaban mengapa ia bisa berada di sana. Sementara itu, Nansing masih terlihat sangat kesal pada dirinya sendiri, ditambah dengan ia yang terus saja bertemu sepasang kekasih. Akhirnya, kekesalan Nansing membuat hak sepatunya tersangkut. Tak disangka permintaan tolong Nansing bisa didengar oleh Woody. Hal itu membuat Woody langsung berada di lokasi Nansing. Awalnya Woody sangat heran dengan hal tersebut. Bahkan tiba-tiba saja Woody juga memberikan seikat bunga untuk Nansing. Situasi itu pun benar-benar membuat mereka semakin kebingungan. Pertemuan itu membuat Woody merasa jika Nansing bisa membantu menjawab pertanyaannya. Namun Nansing malah tidak mau meminta bantuan Woody agar hak sepatunya bisa terlepas. Sampai akhirnya Woody lah yang tetap membantu Nansing dengan kekuatan yang ia miliki. Kemudian di malam hari, Woody dan Nansing sedang berada di halte. Kali ini Woody terus saja mendekati Nansing karena Woody sangat yakin jika Nansing lah yang menyebabkan dirinya berada di zaman itu. Bahkan Woody juga heran mengapa Woody bisa langsung berpindah tempat ketika Nansing membutuhkan pertolongan. Hal tersebut benar-benar membuat Nansing menjadi semakin bingung. Dan ketika Woody memberitahu nama serta asal-usulnya pada Nansing, Nansing semakin tidak bisa berkata-kata. Karena Woody sama persis dengan tokoh utama yang ditulis oleh Nansing. Akhirnya Nansing langsung kabur menaiki bus yang ada di sana. Setelah itu Nansing kembali ke kolam peri dan lagi-lagi Woody juga berada di sana. Keberadaannya membuat Nansing begitu terkejut. Kali ini Woody meminta agar Nansing melakukan hal yang Nansing lakukan sebelum akhirnya ia bertemu dengan Woody. Dan Nansing baru mengingat jika ia sempat membuat keinginan agar diberikan cinta yang tak terlupakan. Oleh karena itu Nansing pun bersedia melakukan apa yang Woody perintahkan. Tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil, sampai Woody kembali meminta agar mereka berdua tidur dan bermimpi. Namun Nansing malah terus saja mengomel dan membuat Woody sedikit geram. Setelah beberapa waktu, Nansing pun benar-benar tertidur. Lalu tiba-tiba saja Nansing sudah berada di dalam mimpi. Kali ini Nansing bertemu dengan peri Zen, penjaga kolam peri. Saat itu Nansing baru mengetahui jika Woody benar-benar dihadirkan untuk dirinya, sesuai dengan keinginan Nansing. Namun Nansing tidak terima karena Nansing sendirilah yang menciptakan sosok Woody. Walaupun Woody tampan, namun Woody adalah pemeran antagonis di novelnya. Dan Nansing benar-benar tidak bersedia sama sekali. Tetapi peri Zen malah meminta agar Nansing memaklumi kekurangan Woody. Peri Zen juga tidak bisa mengubah kembali kondisi itu. Bahkan peri Zen meminta agar Nansing menghargai setiap waktunya bersama Woody. Dan ketika Nansing diberikan kalung miliknya, Nansing terus terbangun dari mimpi itu. Karena Nansing tidak bisa menerima hal tersebut, Nansing pun segera kabur meninggalkan Woody. Sesampainya di rumah, Nansing langsung bersembunyi di balik selimut. Seperti orang yang sedang ketakutan, ibu Nansing juga sempat heran dengan sikap Nansing. Namun ibunya hanya mengira jika wawancara Nansing tidak berjalan lancar. Namun ketika ibu Nansing pergi, Nansing langsung menghapus novel yang sudah ia tulis dengan harapan bahwa Woody juga bisa menghilang. Kemudian di pertengahan malam bayangan Woody kembali muncul di balik jendela kamar Nansing. Dan keesokan paginya Nansing merasa heran mengapa ia bisa tertidur di lantai. Dan Nansing menjadi sangat terkejut ketika melihat Woody yang sudah tertidur di ranjang miliknya. Hal itu pun membuat Nansing diam-diam ingin keluar dari kamar. Tetapi tiba-tiba saja Woody sudah terbangun dan berada tepat di belakangnya. Woody juga sempat menutup mulut Nansing agar tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya di sana. Namun Nansing benar-benar terlihat sangat panik. Apalagi Woody meminta agar mereka terus tidur bersama sampai Woody bisa kembali ke asalnya. Tak hanya itu, Woody pun sempat menggoda Nansing karena Nansing membahas moralitas orang yang hidup di zaman dulu. Woody juga mengancam Nansing jika Nansing tidak bersikap baik, maka Woody akan menemui ibu Nansing. Beruntung saat itu ibu Nansing akan pergi keluar kota selama beberapa waktu untuk mengurus pekerjaan.
我正好有几分钟时间跟聊聊啊。哎妈，你不是要走了吗？ Setelah itu, Nansing memesan banyak sekali makanan karena Woody sedang merasa lapar. Hal itu benar-benar membuat Nansing langsung mengeluh sebab ia harus mengeluarkan banyak sekali uang hanya untuk makanan yang diinginkan Woody. Bahkan mau tidak mau Nansing harus melayani Woody dengan begitu baik dan Woody malah menganggap Nansing sebagai sandranya. Tak berhenti di sana, ketika Woody ingin mandi, Nansing sempat melarangnya. Namun hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan Nansing semakin harus menuruti semua perintah Woody. Hal tersebut benar-benar membuat Nansing merasa begitu kesal. Lalu Nansing sedang menunggu kedatangan Sisi yang membawa pakaian untuk Woody. Namun karena Nansing tidak ingin siapapun mengetahui keberadaan Woody, Nansing benar-benar melarang Sisi untuk masuk ke rumah. Tetapi Sisi tetap mendengar suara seorang pria dari dalam rumah Nansing. Kemudian Nansing pun sangat setia menunggu Woody berganti pakaian. Melihat penampilan Woody membuat Nansing langsung menertawainya. 跟个小学生似的。好笑吗？ Namun Nansing tetap memuji potongan rambut Woody. Namun karena Woody merasa tidak nyaman dengan pakaian yang ia kenakan, akhirnya Woody ingin membeli pakaian baru menggunakan uang Nansing. Mengetahui hal itu membuat Nansing sangat frustasi, sampai Nansing meminta agar Woody segera membunuh dirinya. Tetapi ketika Woody benar-benar mencekik Nansing, Nansing malah menjadi begitu ketakutan. Dan di saat yang bersamaan, Nansing menerima telepon dari seseorang yang meminta dirinya untuk segera datang ke kantor polisi. Sebelum pergi, Nansing sempat meminta agar Woody terus berada di rumah, dan Woody juga melambaikan tangannya pada Nansing ketika Nansing pergi. Kemudian ketika Nansing sedang berada di kantor polisi, Woody malah keluar rumah untuk membeli beberapa pakaian di sebuah mall. Tak disangka ternyata Sisi terus mengikuti kemanapun Woody pergi. Bahkan ketika berada di sebuah toko, pegawai yang ada di toko tersebut sempat meremehkan Woody. Namun pegawai itu langsung tidak bisa berkata-kata saat melihat banyaknya uang yang dibawa oleh Woody. 需要多少钱？你自己数一数。500年了，人心从未改变。 Di malam hari, Nansing sedang berjalan seorang diri. Saat itu, Nansing mendapatkan kabar bahagia jika akhirnya ia diterima bekerja sebagai asisten pribadi Lu Zichen. Namun, tiba-tiba saja ada dua orang laki-laki yang mengepung Nansing. Hal itu membuat Nansing langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Nansing juga sempat memberikan perlawanan, tetapi malah ada dua laki-laki lagi yang ada di sana. Dan tak sengaja sebatang rokok yang terlempar malah menyebabkan kemunculan api. Hal itu benar-benar membuat Nansing langsung ketakutan karena Nansing sangat trauma dengan api. Beruntung Woody datang tepat waktu untuk menyelamatkan Nansing. Melihat keberadaan Woody membuat Nansing terus menatap Woody. Tak berselang lama pihak kepolisian pun ada di sana. Namun Woody sudah langsung menghilang ketika polisi datang. Saat itu Nansing pun pulang ke rumah. Melihat Woody yang sudah ada di rumah membuat Nansing sedikit mengkhawatirkan kondisi Woody. Namun Nansing malah dibuat terkejut karena Woody memiliki begitu banyak uang. Lalu ketika mereka sedang membahas penyelamatan Nansing, Woody malah tidak ingin mengakui jika ia memang ingin menyelamatkan Nansing karena Woody hanya mengawasi sanderanya. Kali ini Nansing baru menyadari jika Woody benar-benar bisa mendengar permintaan tolongnya. Bahkan Nansing malah merasa bahagia sebab Zen mengutus Woody untuk menyelamatkan dirinya. Lalu Nansing mengajak Woody untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Nansing memberikan sebuah rumah untuk ditempati oleh Woody. Dengan sebuah syarat, Woody tidak boleh terlihat oleh ibunya. Dan Woody juga tidak diizinkan untuk terus menemui Nansing. Tetapi Woody tidak menyetujui hal itu karena Nansing adalah sanderanya. Kali ini Nansing benar-benar baru menyadari jika Woody memang jahat dan tidak memiliki hati nurani. Namun akhirnya Woody membuat sebuah syarat agar ia mau menuruti permintaan Nansing. Tak disangka Woody malah meminta sebuah ponsel pada Nansing. Dan Woody sudah mengetahui banyak hal tentang kegunaan ponsel tersebut. Woody juga memberikan uang pada Nansing agar Nansing bersedia mengurus makanannya sehari-hari. Lalu sebelum Nansing pergi, Woody sempat bertanya mengapa Nansing begitu takut pada api. Ternyata ketika Nansing SMP, Nansing pernah mengalami kebakaran. Hal itulah yang membuat Nansing sangat trauma dengan api.
Di malam hari, Woody mulai memainkan ponselnya, tetapi ia malah merusak cas HP imut milik Nansing. Lalu mereka pun bersiap untuk tidur, walaupun mereka berada di rumah yang terpisah. Keesokan harinya, Nansing sedang sangat bersemangat untuk pergi bekerja. Namun sebelum pergi, Nansing masih sempat mengecek kondisi Woody. Tetapi ternyata kedatangan Nansing tidak diinginkan oleh Woody. Alhasil, Woody langsung mengangkat Nansing untuk membawanya keluar dari rumah. Tak disangka, Woody sudah semakin pintar menyesuaikan dirinya untuk hidup di zaman modern. Kemudian akhirnya Nansing benar-benar berada di perusahaan. Dan hari itu adalah hari pertama ia bekerja. Di sana, Nansing langsung diperkenalkan dengan beberapa rekan kerjanya. Nansing juga diajak berkeliling perusahaan oleh Kak Jiao. Namun Nansing pun bertemu dengan King. Pertemuan itu benar-benar membuat Nansing terlihat sangat gugup. Ternyata sebenarnya Nansing tidak cocok dengan kriteria asisten yang King inginkan. Namun King memilih Nansing menjadi asisten Lu Zichen karena Nansing adalah orang yang pantang menyerah. Setelah itu Nansing pun mulai bekerja. Namun Nansing tidak tahu harus mengerjakan apa di saat orang lain sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di malam hari, Woody masih terus saja mencari cara agar ia bisa kembali ke asalnya. Ternyata Woody juga sedang menunggu makan malamnya tiba. Sementara itu Nansing sedang memesan beberapa makanan di sebuah restoran. Bahkan Nansing banyak sekali memakan makanan yang ada di sana. Semua itu Nansing lakukan karena ia ingin merayakan hari pertama bekerja. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menemani dirinya. Di sisi lain, Woody sedang ingin keluar rumah karena makan malamnya yang tidak kunjung datang. Tetapi sebelum pergi, Woody kembali mendengar permintaan tolong Nansing. Kali ini Nansing malah meminta tolong sebab ia ingin ada seseorang yang mengelapkan bibirnya, seperti sepasang kekasih yang ada di sana. Tak disangka lagi-lagi permintaan tolong itu langsung membuat Woody berada di hadapan Nansing. Namun Woody malah ingin pergi meninggalkan Nansing begitu saja. Ternyata Woody tidak bisa pergi kemanapun ketika ia belum membantu Nansing. Walaupun permintaan tolong itu adalah hal yang sepele. Setelah itu, ketika sedang dalam perjalanan pulang, Nansing benar-benar tidak habis pikir dengan perlakuan Woody. Hal yang sama juga terjadi pada Woody. Ia terus saja memikirkan hal-hal aneh yang terjadi antara dirinya dan Nansing. Lalu lagi-lagi tanpa sengaja, Nansing masih terus meminta tolong. Dan dalam sekejap mata, Woody sudah langsung berada di dekat Nansing. Kali ini Woody meletakkan kepala Nansing di bahunya karena Nansing meminta tolong agar ada bahu yang bisa ia sandari. Di malam hari, Nansing dan Woody sedang berada di depan kolam peri. Di sana, Woody memberikan pemahaman pada Nansing jika saat itu Woody sudah akan terpaksa langsung membantu Nansing ketika Nansing merasa canggung, melindungi Nansing saat dalam bahaya, dan menjaga Nansing ketika Nansing merasa lelah. Semua itu membuat Woody mengetahui jika sebenarnya Nansing menginginkan pacar yang sempurna. Lalu dengan penuh paksaan, akhirnya Nansing memberitahu Woody jika sebelum ini ia pernah meminta cinta yang tak terlupakan. Mengetahui hal itu membuat Woody sangat terkejut. Woody juga marah atas perbuatan Nansing yang asal-asalan. Bahkan Woody sempat mengatakan jika Nansing tidak pantas mendapatkan cinta yang tak terlupakan. Hal tersebut membuat Nansing merasa begitu kesal. Sementara itu, Woody langsung pulang ke rumah untuk mengemasi barang-barangnya. Bahkan Woody juga memperlihatkan seolah ia tidak akan pernah jatuh cinta pada Nansing. Lalu Woody pun melihat buku pedoman hidup masa kini yang ada di hadapannya. Tak disangka ternyata buku itu adalah buku buatan Nansing agar Woody bisa hidup dengan baik di masa modern ini. Awalnya Woody terlihat bahagia, tetapi karena gengsi, Woody malah membuang buku tersebut. Di sisi lain, Nansing sedang berada di pinggiran toko dan tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Kali ini Nansing tidak ingin salah berbicara, yang akhirnya malah membuat Woody kembali menolongnya. Oleh karena itu, Nansing memutuskan untuk melewati hujan tersebut seorang diri. Namun tiba-tiba saja Woody juga ada di sana. Tak disangka Woody malah mengatakan jika ia akan memberikan cinta yang tak terlupakan pada Nansing.
Mengetahui hal itu membuat Nansing langsung tidak bersedia menerimanya karena Nansing berpikir bahwa Woody sedang mengajaknya berpacaran. Ternyata Woody hanya ingin membantu Nansing menemukan seseorang yang akan memberikannya cinta yang tak terlupakan. Tak berhenti di sana, mereka masih terus saja berdebat satu sama lain. Kemudian mereka pun pulang ke rumah bersama. Namun tak disangka ternyata ibu Nansing sudah ada di rumah. Hal itu membuat Nansing harus berbohong dengan mengatakan bahwa nama Woody adalah Xiong dan Woody merupakan sepupu Sisi. Mengetahui hal tersebut membuat ibu Nansing segera mengajak mereka untuk makan malam bersama karena ibu Nansing ingin merayakan hari pertama Nansing bekerja. Lalu ketika berada di rumah, Woody langsung memukul kepala Nansing sebab Nansing sudah berbohong tentang identitas Woody. Setelah makanan selesai, mereka pun makan bersama. Bahkan ibu Nansing banyak sekali mengajak Woody mengobrol. Namun tiba-tiba saja Nansing menarik Woody untuk pergi dari rumahnya. Nansing juga sempat khawatir jika Woody akan menjadi tidak baik-baik saja karena memakan masakan ibunya. Setelah itu ibu Nansing masih terus saja membicarakan Woody. Tak disangka ternyata ibu Nansing menyukai kepribadian Woody. Bahkan ibu Nansing terlihat setuju jika Nansing dan Woody menjalani sebuah hubungan. Dan di sisi lain Woody kembali mendapat perhatian dari Nansing karena Nansing memberikan sebotol obat. Hal itu membuat Woody mengambil kembali buku pedoman hidup yang sudah ia buang di tong sampah. Bahkan Woody juga mengingat kemauan Nansing yang menginginkan cinta tak terlupakan. Tetapi Woody malah ingin segera menemukan seseorang yang bisa memberikan hal itu pada Nansing agar Woody bisa segera kembali ke asalnya. Namun Woody malah menyimpan kedua barang yang Nansing berikan padanya. Keesokan harinya mereka sama-sama baru saja terbangun. Lalu setelah selesai bersiap, Nansing dikejutkan dengan keberadaan Woody yang sudah menunggunya di luar rumah. Lalu mereka pun pergi ke tempat olahraga adik-adik senior Nansing. Di sana Sisi terus saja mengajak Woody mengobrol. Tetapi obrolan itu membuat Woody mengetahui jika Nansing tidak pernah berpacaran sama sekali. Setelah selesai, Woody malah membuat Nansing merasa panik karena Woody sudah ragu apakah ia bisa kembali ke asalnya atau tidak. Mengetahui hal itu membuat Nansing langsung memperjelas jika berada di zaman modern sangatlah tidak enak. Namun Nansing kembali merasa sedikit tenang karena Woody tetap akan mencari cara untuk kembali. Hal tersebut membuat Nansing langsung memberikan semangat pada Woody. 加油啊！不抛弃，不放弃。 Kemudian Nansing pun pergi bekerja. Ternyata rekan kerja Nansing merasa kasihan padanya karena semua asisten baru Lu Zichen tidak ada yang pernah bertahan lama. Dan hari itu adalah hari pertama Nansing bertemu dengan Lu Zichen sebagai asisten pribadinya. Pertemuan tersebut benar-benar membuat Nansing tidak bisa berkata-kata. Bahkan Lu Zichen juga terlihat tidak terlalu menyukai Nansing. Namun lagi-lagi Nansing malah melakukan sesuatu hal yang buruk sampai membuat semua rekan kerja terkejut melihat sikap Nansing pada Lu Zichen. Menyadari hal itu membuat Nansing merasa sangat bersalah. Di sisi lain, Woody masih terus memikirkan perkataan Sisi yang mengatakan bahwa laki-laki menyukai wanita yang lemah lembut, bermanja-manja dan feminim, sedangkan semua itu tidak ada pada Nansing. Di malam hari, Nansing baru saja pulang ke rumah. Kali ini Nansing benar-benar terlihat sangat tidak bersemangat. Lalu tiba-tiba saja Woody menarik Nansing untuk masuk ke rumahnya. Ternyata Woody hanya ingin memperhatikan Nansing dari dekat. Woody juga meminta foto Nansing. Setelah Nansing mengirimkan fotonya, Woody malah dibuat kesal oleh Nansing karena Nansing mengirimkan foto bersama teman-teman dan pihak kepolisian. Akhirnya Woody pun langsung memikirkan cara sendiri untuk mendapatkan apa yang ia mau. Keesokan harinya sebelum pergi bekerja, Nansing sempat memberikan sarapan pagi untuk Woody. Lalu ketika Nansing ingin memeriksa ponsel Woody, Woody malah langsung melarang Nansing melakukan hal itu. Dan situasi itu membuat Nansing merasa sangat gugup. Kemudian Nansing pun sampai di perusahaan. Namun kali ini Nansing merasa ada yang aneh dengan sikap rekan kerjanya. Dan Nansing tetap tidak patah semangat. Ia terus saja meminta pekerjaan pada rekan kerjanya, sampai akhirnya Nansing malah terus membersihkan gudang yang ada di perusahaan tersebut. Kak Jiao yang menyadari hal itu langsung memuji Nansing, tetapi Nansing malah dibuat terkejut karena Kak Jiao memberikan kabar bahwa ada seorang laki-laki tampan yang mencari Nansing, dan laki-laki itu mengaku sebagai tetangga Nansing.
Saat itu Nansing langsung bergegas menemui Woody. Ternyata Woody ingin mengajak Nansing untuk makan malam bersama. Tetapi sesampainya di mall, Woody malah meminta Nansing untuk berganti pakaian. Pakaian itu benar-benar membuat Nansing tidak nyaman. Namun mau tidak mau Nansing tetap saja menuruti permintaan Woody. Setelah selesai mereka pun sampai di sebuah restoran. Tak disangka kali ini Woody malah mengatur kencan buta untuk Nansing. Banyaknya laki-laki di sana malah membuat Nansing ketakutan dan Nansing memilih untuk pergi dari sana. Namun Woody menghentikan langkah kaki Nansing dengan memberikan ancaman untuk Nansing. Jika Nansing tidak mau menuruti Woody, maka Woody akan membongkar identitasnya pada ibu Nansing. Hal itu membuat Nansing terpaksa menuruti Woody. Akhirnya dengan berat hati, Nansing pun menemui satu persatu laki-laki yang ada di sana dengan keanehan yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Di pertengahan kencan buta, tiba-tiba saja Nansing dihubungi oleh King. Kali ini King meminta bantuan Nansing untuk mengambil naskah Lu Zichen di rumahnya. Hal itu membuat Nansing langsung bergegas pergi. Sesampainya di rumah Lu Zichen, Nansing tidak mendapati satu orang pun di rumah itu. Oleh karena itu, Nansing terus mencari keberadaan Lu Zichen. Sampai akhirnya, Nansing menemukan Lu Zichen yang sedang tidak sadarkan diri di bathtub kamar mandi. Bahkan ada noda seperti darah di tubuh Lu Zichen. Hal itu membuat Nansing menjadi sangat ketakutan dan Nansing langsung meminta bantuan Woody. Di saat itu juga Woody sudah langsung ada di sana. Woody pun segera mengecek kondisi Lu Zichen. Ketika Nansing ingin ikut melihat keadaan Lu Zichen, Woody malah melarang Nansing dengan menutup matanya. Bahkan tak disangka noda darah itu hanyalah sabun mandi mawar. Tetapi beruntungnya Lu Zichen baik-baik saja. Woody juga membantu menyadarkan Lu Zichen. Ketika Lu Zichen sadar, tiba-tiba saja sikap Nansing langsung berubah. Ia benar-benar terlihat sangat grogi. Bahkan kaki Nansing pun sampai menjadi kram. Alhasil Woody lah yang terpaksa mengambil makanan untuk Lu Zichen. Menyadari perubahan sikap Nansing membuat Woody merasa jika Nansing memiliki perasaan khusus pada Lu Zichen. Namun Nansing langsung menyangkal dugaan itu. Tetapi Woody malah tetap akan membantu Nansing memiliki hubungan dengan Lu Zichen. Hal itu pun langsung ditolak oleh Nansing. Sampai akhirnya Nansing dengan sengaja menggoda Woody. Tak disangka Woody malah benar-benar terlihat salah tingkah. Hal tersebut Nansing lakukan agar Woody sadar jika menaklukkan hati seseorang tidak semudah hanya sekedar menggodanya. 怎么样啊，小公子？ Kemudian mereka pun pulang bersama. Saat itu Woody heran dengan dirinya sendiri karena jantung Woody berdetak kencang ketika Nansing menggodanya. Namun Woody malah menertawakan dirinya sendiri karena bisa merasakan hal itu pada gadis seperti Nansing. Tak disangka ternyata kebersamaan mereka itu diketahui oleh ibu Nansing dan membuat ibu Nansing terlihat begitu bahagia. Sesampainya di rumah, Woody malah menjahili Nansing. Ternyata Woody sedang meminta Nansing memberikan buku karya Lu Zichen karena Woody ingin mengenal kepribadian Lu Zichen. Akhirnya Nansing pun memberikan buku-buku itu padanya. Bahkan Nansing benar-benar sangat menjaga buku tersebut. Keesokan harinya, Nansing dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh Woody karena Woody benar-benar mendeskripsikan Lu Zichen dengan begitu spesifik. Semua itu Woody lakukan sebab ia sangat ingin membantu Nansing menemukan cinta yang tak terlupakan. Setelah Nansing pergi, tiba-tiba saja ibu Nansing membawakan beberapa makanan untuk Woody. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Tak disangka ternyata ibu Nansing bukanlah ibu kandungnya karena beberapa tahun yang lalu mereka hanyalah sekedar tetangga. Namun ada suatu musibah kebakaran yang menimpa keluarga mereka sampai membuat ayah dan putra ibu Nansing meninggal dunia. Mulai saat itulah akhirnya Nansing dan ibunya menjadi seperti anak dan ibu kandung. Ibu Nansing juga mengatakan jika sebelum ini Nansing tidak mau memberikan rumah itu pada siapapun karena rumah tersebut adalah rumah yang ia tempati bersama ayahnya. Dan jika Nansing rela memberikan rumah itu, maka orang tersebut pasti sangat spesial bagi Nansing. Lalu setelah ibu Nansing pulang, Woody terus saja memikirkan pertanyaan ibu Nansing sampai membuat Woody mengingat kembali saat Nansing menggoda dirinya. Situasi itu benar-benar membuat Woody menjadi bingung. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Woody menyadari keberadaan Nansing di depan pintu rumahnya.
Tak disangka, tingkah Nansing benar-benar membuat Woody heran. Tetapi kali ini Woody sudah mulai bertanya-tanya apakah ia memang orang spesial bagi Nansing. Woody juga dengan berani menduga jika Nansing tidak mau melakukan kencan buta karena Nansing sudah menyukai orang lain. Tak disangka Nansing malah memanfaatkan momen itu dan Nansing mengaku jika ia menyukai Woody. Jawaban itu pun membuat Woody memikirkan cara selanjutnya. 谁呀？ 你 原来他真的喜欢我。 Lalu ketika Nansing sudah kembali ke rumah, tiba-tiba saja Woody malah menarik Nansing ke rumahnya. Dan lagi-lagi, Nansing terus saja menghindar ketika Woody ingin mendekati Nansing. Ternyata saat itu Woody ingin memberitahu Nansing jika Woody setuju berpacaran dengan Nansing. Hal tersebut pun langsung membuat Nansing merasa sangat terkejut. 我答应和你交往。 Ternyata persetujuan itu Woody lakukan agar ia bisa terbebas dan Nansing akan mendapatkan cinta yang tak terlupakan. Tetapi Nansing langsung mengatakan bahwa ia tidak menyukai Woody. Nansing juga terus-terusan mengatakan hal itu karena Woody sempat tidak percaya pada Nansing. Sampai akhirnya Nansing malah membuat Woody malu sebab Nansing mengatakan bahwa sebenarnya Woody lah yang sedang mengungkapkan perasaannya pada Nansing. Dan Nansing juga merekam momen tersebut. 我这个人这辈子从来没有人跟我表过白，而且我也没有拒绝过别人。 Di malam hari, Woody masih terus saja memikirkan hal itu. Bahkan Woody tidak percaya jika orang yang disukai Nansing bukanlah dirinya. Akhirnya Woody diam-diam masuk ke kamar Nansing. Dan saat itu Woody melihat Nansing yang sedang mengigau dengan memanggil namanya sembari tersenyum. Hal tersebut langsung membuat Woody semakin yakin jika sebenarnya Nansing memang menyukainya. Padahal setelah Woody pergi, Nansing hanya sedang bermimpi jika ia menginginkan Woody kembali ke asalnya. 拿着你的臭钱给我滚回古代去。 Keesokan harinya, Woody pergi menemui Sisi. Kali ini, Woody ingin mengetahui bagaimana sikap Nansing jika ia menyukai seseorang. Ternyata jika Nansing menyukai seseorang, maka Nansing akan sangat memahami perasaan orang tersebut dan ikut merasakan apa yang sedang dirasakannya. Mengetahui hal itu membuat Woody langsung pergi, karena Woody sudah tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Nansing baru saja selesai olahraga dan Nansing malah mendapatkan kabar buruk jika Lu Zichen sedang mengalami masalah dan dibully oleh para fansnya karena ia membuat salah satu tokoh di novelnya meninggal dunia. Hal itu langsung membuat Nansing terlihat sangat mengkhawatirkan Lu Zichen. Nansing juga sempat menyalahkan apa yang sudah dilakukan Lu Zichen. Lalu di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Woody mengajak Nansing untuk menemaninya minum alkohol. Dan ketika Nansing menemui Woody, Woody terlihat sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Woody sudah mulai merasa kesepian. Woody juga menceritakan hal yang menyedihkan tentang kehidupannya pada Nansing, sampai membuat Woody menangis. Tak disangka Nansing pun ikut merasakan kesedihan Woody dan Nansing langsung berusaha menenangkan Woody. Tak disangka ternyata Woody sengaja melakukan semua itu agar Nansing memahami perasaannya, lalu ikut merasakan apa yang Woody rasakan. Woody juga merasa yakin jika Nansing pasti akan mengakui jika ia menyukai Woody. Namun Nansing malah merasa sedih karena ia pun memiliki sebuah masalah dan masalah itu berkaitan dengan bosnya. Mengetahui hal tersebut membuat Woody terlihat sangat kesal. Di hari berikutnya, Nansing kembali bekerja. Kali ini, Nansing sudah mendapati beberapa orang yang membuat kericuhan di perusahaan. Lalu, Nansing diperintahkan untuk mengantarkan paket Lu Zichen. Ketika Nansing berada di ruangan Lu Zichen, tiba-tiba saja King dan Lu Zichen juga ada di sana. Kedatangan mereka membuat Nansing langsung bersembunyi. Akhirnya, Nansing tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Lalu ketika Lu Zichen ingin duduk, ia malah terjatuh karena tersandung kaki Nansing. Hal itu membuat Lu Zichen mengetahui keberadaan Nansing dan tanpa berbicara satu patah kata pun, Nansing langsung ingin pergi meninggalkan ruangan tersebut. Namun langkah Nansing terhenti karena ia melihat Lu Zichen terkejut ketika mendapati isi paket yang diberikan untuknya adalah seekor merpati mati yang dipenuhi dengan darah.
Hal tersebut membuat Nansing langsung diminta untuk membuang paket itu. Tetapi tiba-tiba saja Nansing berubah pikiran untuk kembali menemui Lu Zichen. Kali ini Nansing seperti orang yang kehilangan kesadaran. Ia terus saja berdebat dengan Lu Zichen dengan meminta agar Lu Zichen segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Namun Lu Zichen malah menolak hal itu sampai membuat mereka berdua memperdebatkan keselamatan Lu Zichen dan Nansing tetap akan menangkap peneror itu. Kemudian lama-kelamaan Nansing baru sadar jika sikapnya sudah melewati batas wajar seorang karyawan pada bos. Akhirnya Nansing pun segera keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, ketika Nansing berada di toilet, ia benar-benar bingung harus berbuat apa. Tetapi Nansing sangat ingin menangkap pelaku teror itu. Karena Nansing tidak ingin ada kejadian buruk yang terjadi sampai merenggut nyawa orang lain. Akhirnya Nansing langsung meminta bantuan Woody. Di saat Woody sedang belajar untuk bersikap romantis dari drama yang ia tonton. Lalu tanpa menunggu lama, Woody pun langsung ada di sana. Namun kondisi saat itu sangatlah tidak aman karena mereka sedang berada di toilet wanita. Bahkan Kak Jiao juga ada di sana mengecek kondisi Nansing. Akhirnya Nansing harus membuat Woody duduk di pangkuannya agar keberadaan Woody tidak diketahui oleh Kak Jiao. Kemudian ketika mereka sudah berhasil keluar dan dalam situasi aman, Nansing langsung meminta bantuan Woody untuk ikut menangkap peneror itu. Setelah berusaha membujuk Woody, akhirnya Woody bersedia membantu Nansing dan di malam hari mereka segera menjalankan misi. Walaupun Woody terus saja protes dengan cara yang digunakan oleh Nansing. Lalu sembari menunggu peneror itu datang, Nansing memberitahu Woody alasan Nansing sangat ingin bekerja bersama Lu Zichen. Ternyata beberapa tahun yang lalu Nansing kehilangan semangat hidupnya karena musibah yang menimpa keluarga Nansing dan karya-karya Lu Zichen lah yang berhasil membuat Nansing keluar dari keterpurukan itu. Tak hanya itu, Lu Zichen juga memiliki kepribadian yang begitu baik. Hal itulah yang membuat Nansing sangat kagum pada Lu Zichen. Tak berselang lama, tiba-tiba saja peneror itu benar-benar datang. Kedatangannya membuat Woody langsung segera menangkap peneror tersebut. Namun ketika Nansing menyusul keberadaan Woody, Nansing malah menemukan Woody yang sudah tergeletak dan berlumuran darah. Keadaan Woody benar-benar membuat Nansing merasa begitu khawatir. Bahkan Woody juga sempat tidak sadarkan diri. Tak disangka ternyata Woody hanya berpura-pura. Mengetahui hal itu membuat Nansing merasa sangat marah pada Woody. Bahkan Nansing terus saja menangis dan akhirnya Nansing pergi meninggalkan Woody. Sementara itu ternyata Woody sudah berhasil menangkap peneror tersebut. Mengetahui Nansing yang benar-benar terlihat marah dan sedih membuat Woody merasa bersalah. Tetapi Woody malah terus saja memperlihatkan jika sebenarnya Woody pantas untuk mati agar tidak merepotkan Nansing. Tak disangka Nansing malah tidak menyukai perkataan Woody. Oleh karena itu Woody berusaha membuat Nansing tertawa. Tanpa sengaja Nansing juga memperlihatkan jika ia benar-benar mengkhawatirkan Woody. Setelah itu mereka pun pergi untuk menikmati udara malam bersama-sama. Kali ini Nansing meminta maaf pada Woody karena ia sudah membahayakan nyawa Woody. Namun Woody tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Bahkan Woody ikut merasa bahagia sebab Nansing sudah akan menjadi karyawan tetap karena bantuan yang sudah ia lakukan untuk Lu Zichen. Saat itu Nansing diprank oleh rekan kerjanya karena Nansing sudah sah menjadi karyawan tetap. Bahkan semua rekan kerja Nansing ikut bahagia dengan kabar tersebut. Tak berselang lama Lu Zichen juga ada di sana. Di malam hari Nansing menghubungi Woody. Kali ini Nansing meminta agar Woody menemui dirinya. Lalu tak berselang lama mereka pun sudah bersama. Ternyata Nansing ingin mengajak Woody untuk memainkan sebuah permainan. Awalnya Woody tidak ingin ikut bermain. Namun karena melihat Nansing sangat seru bermain, akhirnya Woody pun bersedia bermain bersama Nansing. Bahkan mereka memainkan lebih dari satu permainan. Tak disangka kebersamaan itu benar-benar membuat mereka terlihat sangat bahagia.
Setelah selesai, Woody pun meminta teh susu pada Nansing. Dan ketika Woody menunggu Nansing membelikan minuman itu, Woody malah melihat Lu Zichen yang sedang ada di toko perhiasan. Dan saat itulah Woody baru mengetahui jika wanita yang disukai Lu Zichen akan dilamar oleh orang lain. 方便问一下，您是为什么退货吗？他已经有一条了。啊，这样啊。 Kemudian Woody pergi menemui Nansing. Saat itu Nansing tidak hanya memberikan minuman pada Woody, Nansing juga menghadiahkan sebuah boneka untuk Woody agar boneka itu bisa menemani Woody. Bahkan Nansing pun mencontohkan bagaimana bersikap pada boneka tersebut. Dan tingkah Nansing kali ini benar-benar sangatlah lucu sampai berhasil membuat Woody tertawa. Namun Woody tetap saja gengsi memperlihatkan hal itu. Ternyata kebersamaan mereka kali ini sebagai tanda terima kasih Nansing pada Woody. 这次的事情多亏有你，所以我是真心想感谢你。 Di malam hari, Nansing terus saja melihat foto boneka dan foto Woody yang ada di ponselnya. Sementara itu, Woody malah sedang asyik berbicara pada boneka pemberian Nansing. Kali ini, Woody merasa tidak terima karena Nansing memberikan nama boneka itu sama seperti namanya. Padahal mereka sama sekali tidaklah mirip. Woody juga terus memberikan boneka itu pelajaran sebab Woody merasa sedikit kesal. Keesokan harinya, Woody terus saja menjahili Nansing yang sedang tertidur, sampai membuat Nansing merasa kesal pada Woody. Akhirnya, mau tidak mau, Nansing langsung menemui Woody di rumahnya. Ternyata, Woody ingin memberikan beberapa pakaian untuk Nansing. Hal itu pun membuat Nansing merasa heran. Tak disangka, Woody melakukan semua itu agar Nansing merasa percaya diri ketika bertemu dengan Lu Zichen dan membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Tetapi Nansing malah menolak pemberian Woody karena semua pakaian itu bukanlah style Nansing. Namun Woody tetap tidak patah semangat. Ia terus saja berusaha menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian Nansing. Mengetahui tujuan baik Woody membuat Nansing menerima pakaian tersebut. Tak disangka Nansing juga mengucapkan terima kasih pada Woody. Bahkan Nansing mulai menyadari jika Woody tidak selalu bersikap jahat. Keberhasilan Woody membujuk Nansing membuat Woody merasa bahagia karena tidak lama lagi Woody pasti akan kembali ke asalnya. Di hari berikutnya, Nansing pergi bekerja seperti biasa. Nansing juga harus membiasakan diri dengan style yang ia kenakan di hari itu. Nansing pun mulai memberanikan diri menyapa Lu Zichen. Lalu, Nansing mulai melakukan pekerjaannya dengan sangat bersemangat. Bahkan Nansing merasa begitu bahagia ketika Lu Zichen memberikan tugas pada dirinya. Walaupun sebenarnya Nansing dijadikan sebagai mata-mata untuk mengetahui suasana hati King karena Lu Zichen terlihat menyukai King. Tanpa menunggu lama, Nansing langsung menemui King. Namun sesampainya di ruangan King, Nansing malah hampir saja terjatuh. Tetapi King memanglah wanita baik. Ia langsung membantu Nansing dan memberikan semangat pada Nansing untuk mengubah penampilannya. Setelah itu, Nansing kembali ke ruangan Lu Zichen. Ternyata Lu Zichen sangat menanti kedatangan Nansing karena ia ingin menanyakan tentang King pada Nansing. Tak disangka Lu Zichen terlihat begitu bahagia ketika Nansing memberitahu bahwa suasana hati King sedang sangat baik. King juga tidak memakai cincin apapun di jarinya. Namun kebahagiaan itu seketika hilang karena ternyata ada sebuah kotak perhiasan di meja King. Di malam hari ketika Nansing akan pulang, ia dihubungi oleh Woody. Kali ini Woody malah melarang Nansing pulang karena Woody mengetahui jika Lu Zichen masih ada di perusahaan. Hal itu bisa menjadi peluang Nansing mendekati Lu Zichen. Namun tidak dengan Nansing. Ia kembali ke perusahaan hanya untuk belajar dan menunggu Lu Zichen pergi dari perusahaan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Woody juga ada di sana. Dan tak disangka Woody malah membawakan makanan dan sebotol minuman alkohol untuk Nansing. Dan lagi-lagi semua itu Woody lakukan untuk membantu Nansing mendapatkan kesempatan menjalin hubungan spesial dengan Lu Zichen. Di pertengahan malam, Nansing mendapati Lu Zichen sedang dalam kondisi mabuk. Hal itu membuat Nansing langsung membantu Lu Zichen. Tetapi tiba-tiba saja lift yang mereka naiki malah mati. 你要不要？怎么
Saat itu, Nansing berusaha untuk menenangkan dirinya agar ia tidak salah bicara dan malah memanggil Woody. Akhirnya, Nansing berusaha meminta tolong pada penjaga CCTV lewat monitor yang ada di lift. Namun tak disangka ternyata semua itu adalah ulah Woody. Ia sengaja membuat situasi tersebut agar Nansing dan Lu Zichen bisa lebih merasakan suasana yang romantis. Apalagi Lu Zichen sedang dalam kondisi mabuk. Karena tidak ada pertolongan, akhirnya Nansing dan Lu Zichen hanya bisa menunggu. Dan situasi itu membuat Lu Zichen menceritakan bahwa ia menyukai King. Tetapi Lu Zichen mengistilahkan cerita tersebut agar Nansing tidak terlalu mengetahui jika orang yang Lu Zichen ceritakan adalah dirinya sendiri. Karena sudah tidak sanggup mendengar cerita itu, Nansing pun pura-pura tertidur agar Lu Zichen berhenti bercerita. Tetapi Lu Zichen malah mengira jika ada sesuatu yang terjadi pada Nansing. Ketika Lu Zichen mengecek kondisi Nansing, Woody terus memperhatikan hal tersebut. Dan tak disangka kebersamaan mereka berdua malah terlihat seperti Lu Zichen ingin melakukan sesuatu pada Nansing. Melihat hal tersebut membuat Woody langsung menjadi tidak terima. Bahkan Woody segera menghampiri mereka dan membawa Nansing pergi dari lift itu. Padahal hal tersebut adalah rencana Woody. Namun Woody malah tidak bisa menahan rasa cemburunya. Tetapi akhirnya Nansing menyadari jika semua yang terjadi padanya sudah direncanakan oleh Woody. Dan ketika Nansing meminta penjelasan dari Woody, Woody malah pergi begitu saja. Sampai akhirnya Woody pun malah terjatuh. Tak berhenti di sana, kali ini tanpa sadar Woody semakin memperlihatkan rasa cemburunya karena Woody sudah tidak mengizinkan Nansing menyukai Lu Zichen. Bahkan Woody juga memuji semua hal yang ada di diri Nansing. Namun Woody masih saja gengsi sebab ia tidak mau mengakui dengan jelas bahwa Nansing sangatlah cantik. Dan tanpa sengaja Woody malah kecoplosan mengatakan bahwa Woody melakukan semua itu karena Woody memiliki maksud tertentu agar ia bisa segera kembali ke asalnya. Situasi tersebut membuat Woody langsung berlari meninggalkan Nansing. Sesampainya di rumah, Woody terus saja menunggu Nansing. Tetapi Nansing malah tidak kunjung pulang. Tak berselang lama, akhirnya Nansing pun pulang ke rumah. Namun Nansing sempat melampiaskan kekesalannya pada Woody. Mengetahui hal itu membuat Woody sangat terkejut. Woody juga mulai heran dengan apa yang ia rasakan di hari itu. Akhirnya Woody pun terus memikirkan hal tersebut. Sampai membuat Woody tidak percaya jika ia sudah menyukai Nansing. Rasa tidak percaya itu pun terus saja ada di pikiran Woody. Dan menjadikan Woody terlihat sangat gelisah. Maka dari itu, Woody juga memutuskan untuk memastikan kebenaran dari perasaannya sendiri. Lalu ketika Nansing tertidur pulas, Woody masuk ke kamar Nansing. Di sana Woody terus menatap wajah Nansing. Namun Woody malah diberikan hembusan angin beracun oleh Nansing. Nansing juga tidak sengaja memberikan sebuah tamparan untuk Woody. Setelah beberapa waktu berada di kamar Nansing, akhirnya Woody mendapatkan jawaban jika ia tidak memiliki perasaan apapun pada Nansing. Hal itu membuat Woody merasa sangat bahagia. Woody juga terus memperlihatkan ekspresi kebahagiaannya ketika Nansing sedang tertidur. Keesokan paginya, Nansing pun terbangun. Namun tubuh Nansing malah sudah dibalut dengan selimut seperti kepompong. Lalu Nansing segera bersiap untuk bekerja. Tetapi ketika Nansing ingin pergi bekerja, Nansing malah mendapati Woody yang sudah menunggunya. Bahkan Woody terus saja ingin mengikuti Nansing. Tetapi Nansing masih marah pada Woody. Bahkan Nansing juga tidak akan percaya lagi dengan omongan Woody. Walaupun Woody sudah meminta maaf padanya. Akhirnya Nansing pun langsung pergi meninggalkan Woody. Sesampainya di perusahaan, Nansing malah bertemu dengan Lu Zichen. Mereka juga berada di lift yang sama. Kali ini mereka terlihat sangat aneh. Sampai orang yang ada di lift pun merasakan hal itu. Di sisi lain, Woody terus saja memikirkan perkataan Nansing. Jika Nansing sudah salah menilai Woody. Karena awalnya Nansing sudah berpikir jika Woody adalah orang yang baik. Hal itu benar-benar membuat Woody merasa tidak tenang. Bahkan Woody juga melampiaskan hal tersebut pada bonekanya yang ada di sana.
Dan pada scene yang berbeda, Nansing sedang dibuat pusing oleh rekan kerjanya yang mengira jika Nansing dan Lu Zichen memiliki hubungan khusus. Beruntung di saat yang bersamaan Woody juga ada di sana ingin bertemu Nansing. Hal itu membuat Nansing terbebas dari desakan rekan kerjanya. Namun Nansing tidak menyukai keberadaan Woody di sana. Apalagi Woody malah memamerkan uang yang ada di sana. Ternyata kali ini Woody ingin mengajak Nansing untuk makan siang bersamanya. Tetapi Nansing malah menolak. Maka dari itu Woody terpaksa membujuk Nansing dengan sebuah flash disk berisi rekaman CCTV Nansing dan Lu Zichen. Hal tersebut membuat Nansing bersedia ikut bersama Woody. Sesampainya di restoran, Woody pun langsung memberikan flash itu pada Nansing. Tetapi Nansing malah tidak percaya jika Woody hanya memiliki satu file rekaman CCTV itu. Akhirnya Woody pun bersumpah agar Nansing percaya padanya. Setelah kondisi membaik, mereka juga memesan beberapa makanan dan menikmati makanan tersebut. Tak disangka ternyata Woody belum pernah memakan es krim sama sekali. Di saat yang bersamaan, Nansing dihubungi oleh Sisi. Kali ini Sisi mengajak Nansing untuk pergi bersamanya karena akan ada dua rekan pria yang pergi bersama mereka. Mengetahui hal itu membuat Woody kembali terlihat cemburu. Namun Woody malah berpura-pura mendukung Nansing berkencan dengan orang lain. Setelah Nansing pergi, barulah Woody bisa bebas melampiaskan rasa cemburunya. Di malam hari, akhirnya Sisi, Hao, Nansing dan kakak Hao pun sudah berkumpul bersama di sebuah restoran. Saat itu, Nansing dan kakak Hao terus saja mengobrol satu sama lain. Tak disangka ternyata Woody juga ada di sana memperhatikan gerak-gerik Nansing. Bahkan Woody benar-benar kesal melihat kebersamaan dan keakraban mereka berdua. Namun Woody tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Woody memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian setelah pertemuan itu selesai, Nansing langsung membeli beberapa makanan dan minuman untuk dirinya sendiri. Nansing juga meminum banyak alkohol sembari terus mengomel. Sementara itu, Woody sedang makan cemilan di rumahnya. Tetapi Woody merasa sangat kesal karena Nansing tidak kunjung pulang. Setelah beberapa waktu, akhirnya Nansing pun pulang. Namun Nansing malah memanggil Woody. Ternyata Nansing membelikan es krim untuk Woody. Sebab ia merasa kasihan pada Woody karena Woody belum pernah memakan es krim. Perhatian itu membuat Woody terlihat bahagia. Apalagi Nansing benar-benar sangat cantik dan imut. Nansing juga ikut memakan es krim tersebut. Sampai membuat mereka berada dalam posisi yang begitu dekat. Dan membuat Woody terlihat sangat grogi. Saat itu Woody semakin salah tingkah karena ketika Nansing ingin membersihkan bibir Woody, Nansing malah tertidur di bahu Woody. Hal itu membuat Woody langsung membersihkan sisa es krim di bibir Nansing sampai Woody melupakan jika di bibirnya juga kotor karena sisa es krim. Kemudian Woody membawa Nansing kembali ke kamarnya. Woody juga sudah terlihat sangat perhatian pada Nansing. Sampai tanpa sengaja Nansing malah memegang tangan Woody. Hal itu membuat Woody terus memandang Nansing tanpa melepas genggaman tangannya. Bahkan Woody juga tertidur di samping ranjang Nansing sampai di pagi hari. Saat Woody terbangun, Woody masih terus memandangi Nansing. Tak disangka Nansing pun ikut terbangun dan memandang Woody. Namun Nansing malah meraih kembali tangan Woody dan menggenggamnya. Lalu Nansing pun kembali tertidur. Semua hal itu benar-benar membuat Woody tidak bisa berkata-kata. Tetapi tak berselang lama, tiba-tiba saja ibu Nansing masuk ke kamar. Hal itu membuat Woody langsung bersembunyi. Nansing pun baru mengingat apa yang terjadi di antara dirinya dan Woody. Hal tersebut membuat Nansing bergegas menemui Woody. Woody yang mengetahui hal itu juga langsung kembali ke rumahnya dan berpura-pura baru bangun tidur, serta menyembunyikan semua barang-barang milik Nansing yang tertinggal di rumahnya agar Nansing tidak mencurigainya. Lalu ketika Woody membuka pintu rumahnya, Woody benar-benar terpesona melihat kecantikan Nansing. Bahkan Woody juga membayangkan hal romantis bersama Nansing. Tak berselang lama, Woody pun langsung menyadarkan dirinya dan Nansing mulai merasa ada yang aneh pada Woody. Ternyata kedatangan Nansing di sana karena Nansing ingin menanyakan apa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua.
Tetapi Woody malah menjawab jika tidak ada hal apapun yang terjadi. Jawaban itu membuat Nansing merasa bahwa semua ingatannya bersama Woody hanyalah sekedar mimpi. Namun sebelum Nansing kembali ke rumahnya, ia sempat melihat kamar Woody. Kondisi kamar Woody yang masih rapi membuat Nansing merasa heran. Tetapi Woody malah langsung berpose di ranjangnya untuk memperlihatkan posisi tidur Woody. Nansing yang merasa kamar Woody terlalu berantakan segera membantu merapikannya. Namun ketika Nansing memegang tali pinggang Woody, Woody malah kembali membayangkan jika Nansing sedang menggoda dirinya. Hal itu semakin membuat Woody merasa tidak tenang. Tak berhenti di sana, Nansing malah kembali memegang dahi Woody untuk memeriksa kondisi Woody. Hal tersebut semakin membuat imajinasi Woody menjadi semakin liar. Setelah Nansing pergi, Woody langsung berusaha menenangkan dirinya. Woody juga membuang semua barang-barang yang berkaitan dengan Nansing agar Woody merasa lebih tenang. Tetapi bukannya menjadi lebih tenang, Woody malah semakin merasa bahwa Nansing masih terus ada di sekelilingnya. Hal itu benar-benar membuat Woody menjadi sangat panik. Di sore hari ketika Woody baru saja pulang ke rumah, Woody kembali melihat Nansing yang berada di tangga rumah mereka. Keberadaan Nansing membuat Woody merasa jika itu hanyalah sekedar halusinasi. Tetapi ternyata Nansing memang benar-benar ada di sana. Namun sikap Woody sangatlah aneh pada Nansing karena Woody terus berusaha menghindari Nansing. Tetapi tiba-tiba saja mereka malah mendapati rumah Woody yang banjir. Hal itu langsung membuat Nansing membantu Woody menutup keran air yang sedang bocor. Dan lagi-lagi Woody terus saja tidak tahan melihat kecantikan wajah Nansing yang terkena air. Sampai akhirnya Woody diminta agar Nansing pergi dari rumahnya. Di malam hari, Woody, Nansing dan ibu Nansing sedang makan bersama di sebuah restoran untuk merayakan hari ulang tahun ibu Nansing. Di sana, Woody masih terlihat begitu gugup ketika berada dekat dengan Nansing. Lalu saat Nansing membawakan kue ulang tahun untuk ibunya, mereka pun langsung bersenda gurau bersama. Tak disangka hal itu malah membuat Woody semakin bingung bagaimana cara menahan semua perasaannya pada Nansing. Kemudian ketika mereka akan pulang, Woody memilih untuk berjalan-jalan seorang diri. Tetapi Nansing malah terus saja mengikuti Woody. Kali ini Nansing merasa jika Woody marah pada dirinya karena sikap Woody yang sangat aneh. Hal itu membuat Nansing terus berusaha membujuk Woody. Namun Woody malah terlihat semakin kesal. Akhirnya Nansing memutuskan untuk tidak terus mengganggu Woody karena hal tersebut bisa membuat Woody semakin marah. Sementara itu, Woody masih terus saja menunggu kepulangan Nansing. Lalu karena Woody merasa dirinya semakin tidak tenang, Woody memilih untuk membaca beberapa buku. Namun Woody malah kembali menemukan foto Nansing di buku tersebut. Akhirnya Woody mencari cara di internet bagaimana cara berhenti mencintai seseorang. Tetapi tak disangka Woody malah tidak mendapatkan jawaban sama sekali karena perasaan itu tidak bisa ditahan dan dihilangkan. Di saat yang bersamaan, Woody terus mendapatkan pesan dari Nansing. Pesan itu benar-benar membuat Woody merasa sangat bahagia sebab Nansing masih mengingat apa yang Woody inginkan. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Woody tidak ingin merasakan perasaan itu. Keesokan paginya, Nansing masih terus menunggu balasan pesan Woody. Bahkan Nansing tidak berani berpamitan pada Woody karena Nansing merasa jika Woody masih marah padanya. Bahkan sampai Nansing berada di perusahaan, ia masih terus menunggu Woody membalas pesannya. Di sisi lain, Woody sedang berusaha mencari cara untuk menenangkan dirinya. Namun tak disangka Woody malah masih melukis wajah Nansing. Hal itu membuat Woody menjadi sangat terkejut. Tak berhenti di sana, Woody juga melakukan aktivitas lain, tetapi aktivitas itu tetap tidak bermanfaat untuk dirinya. Apalagi Nansing masih terus saja mengirimkan pesan pada Woody. Sampai ketika Woody sedang bersimedi, Woody malah mendapati Lu Zichen yang juga ada di sana. Dan tak berselang lama, lagi-lagi Nansing terus menghubunginya. Alhasil Woody terpaksa menjawab telepon Nansing. Kali ini Nansing ingin mengajak Woody bermain sebuah permainan, tetapi Woody malah menolak ajakan Nansing. Sampai akhirnya Nansing berbicara di dalam hati dan membuat Woody langsung berada di sana bersamanya.
Kehadiran Woody membuat Nansing sedikit terkejut, namun hal itu berhasil membuat mereka bermain bersama. Nansing juga meminta maaf karena sudah membuat Woody marah. Tetapi sebenarnya Woody tidak marah pada Nansing, hanya saja Woody tidak bisa jujur tentang apa yang ia rasakan. Ternyata tak hanya mereka berdua, Sisi dan Hao juga ada di sana bermain bersama mereka. Permainan kali ini bernama Ruangan Rahasia. Setelah berhasil melewati beberapa rintangan, akhirnya sampailah di penghujung permainan. Kali ini Nansing dan Woody diminta untuk mengikuti semua pose foto agar mereka bisa keluar dari permainan itu. Awalnya semua pose foto bisa mereka ikuti dengan baik, tetapi pose foto yang terakhir membuat Woody sangat berat melakukannya karena mereka harus berpelukan. Hal itu membuat Nansing merasa aneh sebab Woody malah terlihat begitu gugup. Sampai akhirnya mau tidak mau Woody langsung memeluk Nansing. Woody juga jujur di dalam hatinya jika ia memang menyukai Nansing. Bahkan Woody terlihat begitu nyaman ketika memeluk Nansing. Namun Nansing malah pergi begitu saja saat melihat pintu di sana sudah terbuka. Kemudian mereka pun pulang bersama. Saat itu Woody masih heran karena Nansing tidak bisa merasa bahwa Woody menyukai dirinya. Tetapi Nansing tetap berhasil membuat suasana menjadi sangat ceria dan menyenangkan. Sesampainya di rumah, Woody terus saja mengingat ketika ia memeluk Nansing. Hal itu benar-benar membuat Woody merasa bahagia. Keesokan harinya, Woody sudah bersiap dengan pakaian yang begitu rapi. Karena pagi ini Woody akan mengajak Nansing sarapan di rumahnya. Bahkan Woody menyiapkan sarapan itu seorang diri. Namun Nansing malah tidak ada berpamitan sama sekali pada Woody, seperti yang biasanya Nansing lakukan. Hal itu benar-benar membuat Woody merasa sangat kesal. Kemudian sesampainya di perusahaan, King memanggil Nansing ke ruangannya. Kali ini King sudah mengetahui jika Nansing pernah membuat sebuah novel. Bahkan tokoh di novel itu adalah Lu Zichen, Nansing, dan Woody. Awalnya Nansing merasa sangat takut, tetapi ternyata King menyukai karya novel Nansing dan meminta Nansing untuk mengikuti perlombaan menulis novel yang diadakan perusahaan. Setelah itu, Woody pun mengirim pesan pada Nansing karena Nansing tidak kunjung mengirimkan pesan apapun untuk Woody. Ternyata Nansing sedang sibuk membantu Lu Zichen mendekati King. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Woody tidak bisa lagi menahan diri dan Woody memutuskan untuk mengajak Nansing makan siang bersamanya. Tak berselang lama, Nansing pun sudah ada bersama Woody. Kali ini Woody benar-benar membuat suasana seperti mereka sedang berkencan. Bahkan Woody sengaja membuat Nansing menyuapi dirinya. Namun tiba-tiba saja rekan kerja Nansing malah ada di sana menyusul mereka. Kehadiran mereka pun benar-benar merusak kebersamaan Nansing dan Woody. Woody juga merasa kesal dengan hal itu sampai membuat Woody mengeluarkan kekuatannya agar Nansing bisa duduk di samping Woody. 小姐，你小心点。快！这个不是腿。 Setelah makan siang itu selesai, Woody masih terlihat sangat kesal. Woody juga terus mencari cara agar ia bisa berduaan dengan Nansing. Akhirnya Woody mengajak Nansing untuk kembali bermain ruangan rahasia. Awalnya Nansing menolak ajakan Woody, tetapi karena Nansing pernah mengatakan bahwa ia akan memenuhi permintaan Woody, maka Nansing langsung menerima ajakan Woody. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Woody sudah menunggu Nansing keluar dari perusahaan. Bahkan Woody dengan sengaja memperlihatkan buku berjudul Duduk di Sampingmu Melihat Awan. Perubahan sikap Woody kali ini benar-benar membuat Nansing merasa sangat heran. Sampai di malam hari, akhirnya mereka mulai bermain. Namun permainan kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Tak disangka ternyata Woody hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk memeluk Nansing, seperti permainan yang pernah mereka mainkan sebelumnya. Namun ketika di babak terakhir permainan, seorang hantu di sana malah ingin mencium Nansing sebagai bentuk hadiah misterius. Mengetahui hal itu membuat Woody merasa tidak terima dan langsung membawa Nansing pergi dari sana. Woody juga merasa bahwa permainan itu sangatlah tidak seru karena tidak ada yang membuat mereka berdua bisa berpelukan. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Kali ini Nansing sedang sibuk membuat novel. Tetapi karena tidak tahu harus menulis apa, akhirnya Nansing memilih pergi ke kolam peri. Tak disangka Woody juga ada di sana.
Bahkan Woody sedang melampiaskan kekesalannya sebab Nansing yang tidak kunjung peka pada perasaan Woody. Di saat yang bersamaan, Nansing pun menyadari keberadaan Woody. Saat itu Nansing terus bertanya tentang perubahan sikap Woody. Bahkan ketika Nansing mendekati Woody, Woody menjadi sangat gugup. Woody juga tidak berani menatap wajah Nansing. Kedatangannya pun membuat Nansing merasa panik. Apalagi Woody malah langsung pingsan karena Nansing menyentuh dahinya. 出这么多汗啊？发烧了吗？哎，小五弟，小五弟！ Saat itu akhirnya Nansing menggendong Woody untuk membawanya beristirahat di rumah. Kali ini Woody terlihat sakit parah, bahkan suhu tubuhnya mencapai 40 derajat. Mengetahui hal itu membuat Nansing merasa sangat panik. Tak disangka ternyata semua itu hanyalah ulah Woody agar Nansing terus merawat Woody. Bahkan ketika Nansing ingin pergi, Woody kembali memperlihatkan dirinya yang masih tidak berdaya. Akhirnya Nansing tetap berada di sana menyuapi Woody. Hal itu benar-benar membuat Woody terlihat sangat bahagia. Tak berhenti di sana, ketika Nansing ingin pergi untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba saja Woody membuat hidungnya mengeluarkan darah. Bahkan Woody juga pingsan karena hal itu. Setelah Woody sadarkan diri, ia meminta agar Nansing terus menemani Woody sampai ia tertidur. Permintaan itu pun dituruti oleh Nansing, sampai membuat Nansing ikut tertidur di samping Woody. Lalu ketika Woody sudah tertidur lelap, barulah Nansing bisa pergi meninggalkan Woody. Keesokan paginya, Nansing sudah menyiapkan bubur untuk Woody. Sementara itu, Woody malah sedang asyik berjoget. Dan ketika Woody menyadari kedatangan Nansing, Woody langsung kembali berpura-pura sakit. Tak disangka kali ini Nansing benar-benar terlihat sangat mengkhawatirkan Woody. Tetapi Nansing harus segera pergi bekerja. Hal itu membuat Woody menggunakan caranya agar Nansing tetap terus ada di sana. Woody memberitahu Nansing jika ia hanya akan bisa sembuh jika ada seseorang yang terus menemaninya dan membuat suasana hatinya menjadi baik. Tak disangka ketika Nansing mengetahui hal itu, Nansing malah membawakan ibunya untuk merawat Woody. Ya, 怎么生病了？快快快！ Karena Nansing harus segera pergi bekerja. Hal tersebut benar-benar tidak sesuai dengan apa yang sudah Woody rencanakan. Kemudian sesampainya di perusahaan, Nansing masih terus disibukkan dengan Lu Zichen yang meminta pendapat Nansing untuk mendekati King. Setelah urusan itu selesai, Nansing kembali mengkhawatirkan keadaan Woody karena Woody dan ibunya tidak ada memberikan kabar apapun. Sementara itu, Woody malah terlihat sangat tersiksa dengan perawatan yang diberikan ibu Nansing. Sampai ketika Nansing selesai bekerja, Nansing langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Nansing mendapatkan kabar baik jika kesehatan Woody sudah membaik. Nansing juga mengantarkan makan malam untuk Woody. Tetapi Nansing malah langsung pergi begitu saja. Akhirnya Woody kembali mencari cara agar ia bisa terus bersama Nansing. Kali ini Woody sengaja memadamkan api rumah Nansing dan mengajak Nansing serta ibunya untuk menginap di rumah Woody. Namun usaha Woody masih tidak berhasil karena ibu Nansing tidak memberikan kesempatan sedikit pun agar Nansing dan Woody bisa berduaan. Sebab saat itu ibu Nansing mengajak mereka untuk bermain kartu bersama. Lalu ketika Woody sedang ingin bersiap untuk tidur, Woody menenangkan dirinya karena Woody masih memiliki banyak kesempatan untuk bisa berduaan bersama Nansing, sebab Nansing dan ibunya akan tinggal beberapa hari bersama Woody. Keesokan paginya, Woody sudah menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Ibu Nansing juga sangat memuji kehebatan memasak Woody dan mereka pun makan bersama. Tetapi Woody terlihat tidak bahagia karena Nansing ingin segera memperbaiki listrik di rumahnya. Lalu di malam harinya, pihak teknisi listrik datang memeriksa rumah Nansing. Namun tidak ditemukan adanya kerusakan. Hal itu mengharuskan mereka merusak dinding untuk mengganti kabel-kabel di sana dengan kabel listrik baru. Mengetahui hal itu membuat Woody langsung kembali menawarkan agar mereka tinggal lebih lama lagi di rumah Woody. Beruntung ibu Nansing tidak keberatan sama sekali. Kemudian mereka pun makan malam bersama. Kali ini Nansing dan Woody akan menonton bioskop bersama. Hal itu membuat Woody merasa sangat bahagia. Setelah itu mereka pun pergi ke bioskop dan memesan beberapa makanan. Semua itu membuat Woody merasa jika akan terjadi hal romantis di antara mereka. Namun ketika mereka berada di gedung bioskop, Woody malah tidak mendapatkan keromantisan itu.
Sampai akhirnya Woody mengajak Nansing untuk menonton film yang lain. Tak disangka Woody malah mengajak Nansing menonton film anak-anak agar Nansing benar-benar hanya menemani Woody. Tetapi Nansing malah tertidur ketika film itu baru saja dimulai dan Nansing pun tertidur di bahu Woody. Hal tersebut membuat Woody menjadi gugup sampai ia tidak bisa membangunkan Nansing ketika film itu sudah selesai. Kemudian mereka pun pulang bersama. Saat itu mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Nansing juga memberitahu Woody tentang masalah yang ia hadapi. Karena Nansing masih tidak mendapatkan ide untuk menulis novel. Akhirnya Woody pun membantu Nansing mendapatkan ide tersebut dengan menyarankan Nansing agar membuat cerita novel tentang pertemuan mereka berdua. Ide itu pun benar-benar sangat cemerlang. Saat itu, Nansing masih terlihat bingung mengawali menulis novelnya. Tak berselang lama, Woody pun mengirimkan pesan untuk Nansing. Karena Woody ingin mengetahui perkembangan novel Nansing. Bahkan, Woody juga bersedia membantu Nansing dan Woody begitu mendukung profesi Nansing sebagai penulis. Hal itu pun membuat Nansing berpikir jika Woody sangatlah tulus pada Nansing. Tak disangka ternyata Woody sudah mengira jika Nansing akan menulis kisah cinta mereka berdua. Bahkan Woody berpikir bahwa mereka harus beradegan romantis agar Nansing lebih menjiwai tulisan itu. Khayalan Woody pun benar-benar membuat dirinya menjadi salah tingkah. Keesokan harinya ketika Woody melihat Nansing dan ibunya sudah pergi dari rumah, Woody masuk ke kamar Nansing untuk melihat novel yang ditulis oleh Nansing. Tak disangka di novel itu Nansing memperlihatkan bahwa Woody sangatlah kejam. Bahkan Nansing juga membuat novel itu menjadi tetangga iblisku. Mengetahui semua itu membuat Woody tidak menyangka bahwa selama ini Nansing hanya menganggap Woody tetangga iblis. Hal tersebut benar-benar membuat Woody sangat marah. Karena Woody sudah bersikap tulus pada Nansing. Namun Nansing malah membalas Woody dengan hal seperti itu. Akhirnya Woody pun ingin membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan Nansing. Kali ini Woody ingin menulis sebuah kebenaran dengan menjelaskan bahwa Nansinglah yang mengejar-ngejar dirinya. Setelah kisah itu selesai ditulis oleh Woody, Woody langsung memberikannya pada Nansing. Namun Nansing tidak terima dengan kisah itu karena Nansing bukanlah orang yang ada di cerita Woody. Akhirnya Nansing langsung melampiaskan kekesalannya pada boneka yang ada di sana. Ternyata semua tulisan Woody berasal dari perkataan Nansing ketika mereka pertama kali bertemu. Woody juga meminta agar Nansing memperlihatkan novel itu pada Woody sebelum novel tersebut dirilis. Bahkan Woody pun berpura-pura tidak mengetahui isi novel yang ditulis oleh Nansing. Dan benar saja Nansing memang tidak ingin Woody mengetahui isi novel tersebut. Dan Nansing memilih untuk pergi meninggalkan Woody. Setelah itu, Woody malah menjadi overthinking karena pandangan Nansing pada Woody ketika mereka pertama kali bertemu memanglah sangat tidak baik. Tetapi Woody hanya menganggap semua itu sebagai kesalahpahaman sebab Woody tidak benar-benar ingin bersikap kejam pada Nansing. Keesokan harinya, Woody kembali bertemu dengan Sisi. Saat itu, Woody sedang mencari tahu bagaimana lelaki idaman Nansing. Ternyata Nansing menyukai laki-laki yang lembut, berkarisma, sopan, elegan, dan penuh kehangatan. Mengetahui hal tersebut malah membuat Woody berpikir jika berakting saja akan cukup memenuhi semua kriteria itu. Kemudian ketika Nansing sedang bekerja, ia mendapatkan sebuah pesan dari Woody. Kali ini, Woody mengundang Nansing untuk datang ke rumahnya. Tetapi isi pesan itu sangatlah lembut dan sopan. Tak disangka Woody benar-benar mulai berubah. Bahkan Nansing juga tersenyum karena menyadari perubahan Woody. Di malam hari Nansing pun menemui Woody. Namun Woody terlihat sedang memandangi langit malam. Bahkan Woody juga menghentikan Nansing yang ingin menghidupkan lampu rumah itu. Saat itu sikap Woody benar-benar berubah sampai membuat Nansing merasa kebingungan. Woody terlihat sangat berusaha untuk menjadi sosok pria yang hangat. Bahkan Woody begitu perhatian pada Nansing. Sampai akhirnya Woody benar-benar membebaskan Nansing melakukan apa yang ia sukai. Baik dari membuat novel sampai Woody memperbolehkan Nansing kembali ke rumahnya. Kebebasan itu benar-benar membuat Nansing merasa sangat bahagia dan Nansing pun segera pergi meninggalkan Woody. Tetapi ketika Nansing pergi dengan perasaan yang begitu bahagia, Woody malah marah.
karena Woody tidak menyangka bahwa Nansing akan sebahagia itu pergi dari rumah Woody. Namun Woody langsung berusaha menenangkan dirinya karena Woody sedang menjadi sosok pria hangat. Sementara itu Nansing masih benar-benar terlihat bahagia karena akhirnya Nansing bisa menghirup udara kebebasan dan sikap Woody juga berubah menjadi sangat baik. Lalu Nansing pun mulai menulis novelnya, tetapi Nansing masih bingung bagaimana mengakhiri cerita di novel itu. Dan keesokan harinya ketika Nansing masih sangat frustasi dengan novelnya, tiba-tiba saja Sisi menghubungi Nansing untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, Sisi, Nansing, Woody dan Hao sudah berada di sebuah tempat gym. Awalnya mereka semua datang dengan gaya yang begitu sombong. Sampai ketika Woody menghampiri dua laki-laki berbadan kekar yang ada di sana, Woody malah bersikap begitu baik pada mereka. Ternyata orang-orang itu sudah melakukan penipuan pada klub Sisi dan Hao. Keberadaan Woody di sana, ia ingin menyelesaikan masalah itu secara baik-baik. Nansing yang melihat hal tersebut merasa sedikit aneh, sebab Woody tidak memberikan pelajaran apapun pada mereka. Sampai akhirnya Woody pun dikepung dengan beberapa orang yang ada di sana. Dan bos orang-orang itu mengatakan bahwa siapa yang memukul terlebih dahulu, maka ialah yang patut disalahkan. Woody yang memahami hal tersebut segera meminta Nansing untuk merekam kondisi itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Woody langsung dipukul oleh salah seorang yang ada di sana. Hal itu pun membuat Woody mulai memberikan pelajaran pada mereka semua. Nansing yang melihat hal tersebut benar-benar sangat terpukau dengan kehebatan Woody, dan masalah Sisi pun dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian mereka kembali ke klub. Di sana Woody mendapatkan pujian dari semua anggota klub karena bantuan yang sudah ia lakukan. Bahkan Woody dijuluki sebagai pahlawan mereka semua dan mereka terlihat begitu bahagia. Setelah itu Nansing dan Woody pun pulang bersama. Selama di perjalanan Nansing terus saja memuji Woody. Bahkan Nansing mengakui kehebatan serta ketampanan Woody. Nansing juga akan menulis semua hal itu di dalam novelnya. Tak hanya itu, Nansing pun akhirnya menyadari jika selama beberapa hari ini Woody sangatlah berubah. Namun Nansing langsung meminta agar Woody menjadi dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut membuat Woody merasa tidak terima. Sampai akhirnya Woody malah benar-benar membuat Nansing terkejut. Tetapi Woody terus saja mencari alasan agar Nansing tidak menyadari bahwa Woody menyukainya. Di malam hari, Nansing kembali menulis novelnya. Kali ini Nansing benar-benar menulis tentang kebaikan dan ketampanan Woody. Di malam berikutnya, Woody dan Nansing sedang berkumpul bersama semua anggota klub Sisi. Bahkan mereka sudah terlihat begitu akrab antara satu sama lain. Mereka juga menantang Woody untuk beradu pancu. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Woody. Sampai akhirnya tibalah giliran Nansing. Tak disangka saat itu, Woody terus saja memandangi Nansing. Bahkan Nansing juga berhasil mengalahkan Woody. Setelah permainan selesai, Nansing yang sedang dalam kondisi mabuk terus memandangi kebersamaan Sisi dan Hao. Tak berselang lama, Woody juga ada di sana bersamanya. Dan lagi-lagi Nansing memuji kebaikan serta ketampanan Woody, sampai membuat Woody mendekatkan wajahnya di gelas yang berada tepat di depan wajah Nansing. Saat itu Nansing dan Woody pulang bersama. Selama di perjalanan mereka terus mengobrol satu sama lain. Bahkan Woody terlihat sangat ingin jika Nansing menganggapnya lebih dari teman biasa. Namun Nansing tidak juga memahami hal itu. Sampai akhirnya Woody merasa sedikit lega karena Nansing menganggap Woody sebagai mitra kerja novel Nansing satu-satunya. Kemudian sesampainya di rumah, Woody membaca novel yang dibuat oleh Nansing. Situasi itu benar-benar membuat Nansing merasa takut jika tulisannya ada yang tidak sesuai dengan keinginan Woody. Beruntung Woody tidak marah walaupun cerita novel Nansing masih ada yang tidak sesuai. Bahkan Woody juga akan membantu Nansing untuk memperbaiki cerita di novel itu. Lalu ketika Nansing pulang ke rumahnya, Woody merasa sangat bahagia karena pandangan Nansing pada Woody sudah berubah menjadi lebih baik.
Bahkan di malam-malam berikutnya mereka sudah bertemu untuk merevisi dan mendiskusikan novel Nansing. Mereka juga saling bersenda gurau bersama. Sampai ketika beberapa malam berlalu, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan novel tersebut. Di malam berikutnya, Nansing dan Woody mendapatkan kabar gembira jika novel yang mereka tulis berhasil lolos ke babak final. Kabar itu membuat Nansing merasa sangat gembira. Sampai tanpa sadar, Nansing langsung memeluk Woody. Keesokan harinya mereka masih terlihat begitu bahagia. Ternyata saat itu Nansing dan Woody bertemu dengan King untuk membicarakan kontrak novel yang mereka buat. King juga sangat memuji novel tersebut. Kemudian di malam hari Nansing dan Woody pulang bersama. Namun suasana malam itu sedikit berbeda karena Woody sangat perhatian pada Nansing. Bahkan Woody mengajak Nansing untuk berkencan dan merasakan interaksi yang dialami pada tokoh di novel. Semua interaksi yang ada di novel sudah hampir pernah mereka lakukan. Hanya bergandengan tangan yang belum pernah mereka rasakan. Akhirnya dengan penuh keberanian, Woody langsung menggandeng tangan Nansing. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat gugup dan salah tingkah. Sesampainya di rumah, Nansing terlihat begitu bahagia. Nansing juga kembali melihat foto dan video Woody yang ada di ponselnya. Sementara itu, Woody pun merasakan kebahagiaan yang sama. Bahkan Woody malah ingin mempraktekkan adegan romantis pada boneka yang ada di sampingnya. Namun Woody masih tidak menyangka jika ia ingin menjadi pacar Nansing dan memikirkan mereka yang akan menikah dan memiliki keluarga kecil. Semua pemikiran itu benar-benar membuat Woody tidak bisa mempercayainya. Di hari berikutnya, Nansing sedang berada di perusahaan dan tak sengaja Nansing melihat perayaan acara pena di ponselnya. Hal itu membuat Nansing membayangkan jika ia akan menghabiskan waktu bersama Woody dan kebersamaan mereka akan dipenuhi dengan hal-hal yang romantis. Kemudian di malam hari, Nansing sedang berada di rumah Woody. Kali ini Nansing benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengajak Woody pergi bersamanya ke acara pena. Sampai ketika Nansing sudah kembali ke rumahnya, Nansing menjadi sangat kebingungan karena keinginan dan keberaniannya tidak sejalan. Sampai akhirnya Nansing malah kembali membuat Woody berada di dekatnya. Dan kali ini Woody mengetahui jika ada sesuatu yang ingin Nansing katakan. Oleh karena itu, Nansing pun memberanikan diri untuk benar-benar mengajak Woody pergi bersamanya. Beruntung Woody langsung menerima ajakan Nansing. Namun Nansing malah membuat Woody kesal sebab ternyata Nansing masih ragu untuk ikut ke acara tersebut. Keesokan harinya, Woody sudah bersiap ingin mengetahui keputusan Nansing. Namun Woody malah bertemu dengan ibu Nansing dan ternyata Nansing sudah pergi dari rumah tanpa memberitahu Woody. Akhirnya Woody membantu ibu Nansing untuk mengemasi buah-buahan yang sudah disiapkan oleh ibu Nansing. Sementara itu Nansing sedang berada di sekolahnya karena sekolah Nansing akan berulang tahun. Saat itu Woody baru mengetahui jika ternyata Nansing pernah memiliki cinta pertama dan laki-laki itu adalah putra ibu Nansing bernama Xiao Jun yang sudah meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut membuat Woody kembali melihat foto masa SMA Nansing. Dan di sisi lain, Nansing sedang berada di sebuah ruangan yang ada di sekolah. Di sana Nansing mengingat kembali kenangannya bersama Xiao Jun. Lalu ketika Nansing ingin mengambil sesuatu, Nansing hampir saja dijatuhi oleh barang-barang yang ada di sana. Beruntung Woody datang tepat waktu untuk membantu Nansing. Tak disangka kedatangan Woody membuat Nansing berbicara di dalam hati jika Nansing sudah mulai menyukai Woody. Namun Nansing belum berani memberitahukan hal itu pada Woody karena Nansing masih merasa jika dirinya masih kurang baik. Lalu ketika Woody akan pergi, tiba-tiba saja Nansing dengan berani mengajak Woody untuk pergi bersamanya ke acara pena. Keputusan itu membuat mereka berdua terlihat begitu bahagia. Di malam hari, Nansing sudah sibuk memilih baju yang akan ia kenakan di acara pena. Ibu Nansing yang mengetahui hal itu langsung membantu Nansing dan memberikan beberapa saran untuk Nansing. Sementara itu, Woody juga sedang sibuk melihat suasana yang akan mereka datangi. Bahkan Woody sudah berencana ingin menyatakan perasaannya pada Nansing. Tak disangka ternyata Nansing juga mempunyai niat yang sama seperti Woody. Dan beberapa hari kemudian mereka pun mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Bahkan mereka terlihat sangat menantikan kebersamaan di acara itu.
Keesokan harinya, Woody sudah menunggu kedatangan Nansing. Tak berselang lama, Nansing juga ada di sana. Kali ini penampilan Nansing berbeda dari biasanya. Woody yang menyadari hal itu terlihat sangat terpukau dengan kecantikan Nansing. Lalu mereka pun berkumpul bersama teman-teman yang lain. Tak disangka ternyata Lu Zichen juga ikut pergi bersama mereka semua. Selama di perjalanan, mereka pun terlihat begitu bahagia. Lalu ketika mereka sudah sampai di penginapan, Kak Jiao langsung membagi kamar kepada semua orang yang ada di sana. Setelah selesai, mereka juga berjalan-jalan bersama menikmati kuliner yang ada di tempat itu. Namun Woody sengaja mengajak Nansing berpisah dengan rekan kerja yang lain agar mereka bisa memiliki waktu berduaan. Beruntung hal itu berhasil mereka dapatkan dan mereka pun bersenang-senang serta menghabiskan waktu bersama. Setelah itu mereka pun kembali berkumpul dengan teman-teman yang lain dan Woody memilih untuk menghampiri Lu Zichen. Kali ini Lu Zichen memberikan komentarnya tentang novel yang dibuat oleh Nansing dan Woody. Tak disangka Lu Zichen malah mengatakan jika tokoh utama laki-laki dalam novel itu tidak bisa memberikan kebahagiaan pada tokoh utama wanitanya. Tak hanya itu, Lu Zichen juga mengatakan hal yang buruk. Jika tokoh utama laki-laki dan wanita itu berhasil berpacaran dan mendapatkan cinta mereka, maka tugas laki-laki akan selesai. Seperti janji yang pernah diucapkan di depan kolam peri. Dan tokoh laki-laki itu akan kembali ke asalnya lalu meninggalkan tokoh wanita. Menyadari hal tersebut langsung membuat Woody kehilangan semangatnya. Bahkan ketika malam hari, Woody lebih memilih untuk beristirahat di kamar. Nansing juga memilih hal yang sama, karena Nansing tidak bisa melihat kembang api. 我感觉有点累了，想先回去休息。 Saat itu, Woody terus memikirkan perkataan Lu Zichen. Bahkan Woody terlihat ingin mengurungkan niat untuk mengungkapkan perasaannya pada Nansing. Lalu ketika Woody memandang keindahan kembang api di langit, tiba-tiba saja Woody mendengar panggilan Nansing yang sedang meminta tolong. Hal itu pun langsung membuat Woody berada di dekat Nansing. Tak disangka ternyata Nansing sengaja melakukan semua itu karena Nansing ingin bertemu dengan Woody. Awalnya Woody ingin menghindar dari Nansing, tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Woody sebab Woody harus tetap berada di sisi Nansing. Ternyata saat itu Nansing dengan berani mengungkapkan perasaannya pada Woody jika ia menyukai Woody. 小Woody，我喜欢你。 Mengetahui hal tersebut membuat Woody sangat terkejut. Bahkan Woody tidak bisa menerima perasaan Nansing karena nantinya Woody bisa saja menghilang secara tiba-tiba. Woody juga tidak ingin egois dengan membuat keputusan yang nantinya hanya akan menyakiti Nansing. Lalu tiba-tiba saja kembang api besar muncul di langit. Hal itu membuat Woody langsung memeluk Nansing karena Nansing akan merasa ketakutan. Kali ini Nansing tidak memperdulikan semua kekhawatiran Woody sebab Nansing akan siap dengan hal apapun yang akan terjadi ke depannya. Menyadari keberanian Nansing membuat Woody langsung menerima perasaan Nansing dan mereka pun resmi berpacaran. Tetapi ketika Woody ingin mencium Nansing, ciuman itu malah gagal karena ada beberapa orang yang melewati mereka. Namun mereka tetap terlihat begitu bahagia. 哇，好漂亮啊！走快点。 Kemudian Woody mengajak Nansing ke suatu tempat. Di sana Woody memberikan sebuah hadiah untuk Nansing. Tak disangka ternyata hadiah itu memiliki arti yang sangat mendalam. Mengetahui hal tersebut membuat Nansing merasa begitu terharu. Nansing juga begitu bahagia menerima hadiah itu. Lalu Woody pun mengantarkan Nansing kembali ke kamarnya. Tetapi lagi-lagi ciuman mereka gagal sebab Kak Jiao sudah lebih dulu menyadari keberadaan mereka berdua. Akhirnya mau tidak mau mereka langsung pergi untuk bersembunyi. Saat itu Nansing meminta agar Woody menyembunyikan hubungan mereka sebab jika tidak maka semua rekan kerjanya akan langsung heboh mengetahui hal tersebut. Kemudian mereka pun berpisah, tetapi perpisahan kali ini sangatlah menggemaskan karena mereka masih berada di masa awal jatuh cinta. Keesokan harinya Woody sudah lebih dulu berada di bus. Namun kali ini Woody malah bersikap cuek pada Nansing.
Ternyata hal itu Woody lakukan sesuai permintaan Nansing. Tetapi di pertengahan jalan Nansing malah duduk di samping Woody. Nansing juga terus membangunkan Woody yang sedang tertidur. Awalnya Nansing mengira jika Woody tidak akan terbangun. Tetapi tiba-tiba saja Woody malah memasangkan headset di telinga Nansing. Nansing juga terus mengambil kesempatan dalam kesempitan dari suasana itu. Dan beberapa waktu kemudian mereka pun sudah sampai di rumah. Kali ini Nansing masih belum mau memberitahu ibunya tentang hubungan mereka berdua karena akan banyak pertanyaan yang diajukan oleh ibu Nansing. Akhirnya mau tidak mau, Woody pun menuruti permintaan Nansing dan memahami situasi tersebut. Lalu ketika Nansing masuk ke rumah, ibu Nansing sudah langsung meminta agar Nansing mengajak Woody ke rumah mereka karena ibu Nansing sedang menyiapkan beberapa makanan untuk mereka berdua. Akhirnya mau tidak mau Nansing langsung menghampiri Woody. Kali ini mereka benar-benar sangat gugup. Padahal itu bukanlah kali pertama Woody bertemu dengan ibu Nansing. Hanya saja suasana saat itu berbeda karena Nansing dan Woody sudah berpacaran. Tetapi lama-kelamaan mereka pun memberanikan diri untuk bersikap seperti biasanya. Namun Woody begitu menggemaskan sebab ia meminta pelukan Nansing sebelum mereka pergi menemui ibu Nansing. Tak berselang lama tiba-tiba saja ibu Nansing menemui mereka berdua dan kedatangan ibu Nansing benar-benar membuat mereka terkejut sampai harus berpose agar ibu Nansing tidak mencurigai mereka berdua. Lalu mereka pun berkumpul bersama. Nansing juga mengajari Woody cara membungkus pangsit. Namun kedekatan mereka hampir saja diketahui oleh ibu Nansing sebab ibu Nansing memaksa melihat foto-foto di acara pena. Akhirnya Nansing pun terpaksa mengajak Woody pergi dari rumahnya. Kali ini mereka berdua benar-benar terlihat begitu panik. Tetapi Woody masih saja mengambil kesempatan dari situasi itu sampai membuat mereka berkali-kali terkejut karena tidak ingin ibu Nansing memergoki kedatangan mereka berdua. Tak berhenti di sana, ketika Woody dan Nansing sudah berada di kamar masing-masing, mereka masih terus mengirimkan pesan. Dan tak disangka mereka benar-benar masih di mabuk asmara. Keesokan paginya, Nansing terbangun dengan suasana hati yang begitu bahagia. Lalu ketika Nansing sedang ingin berangkat bekerja, Nansing sengaja memberikan kode pada Woody agar Woody mengetahui keberangkatan Nansing. Tetapi Woody malah tidak peka sama sekali. Sampai akhirnya Nansing berada di halte bus. Nansing dikagetkan dengan keberadaan dan keromantisan yang diberikan Woody padanya. Namun Nansing sangat bahagia atas perlakuan Woody tersebut. Saat itu King memanggil Nansing untuk ikut ke ruangannya. Ternyata King meminta bantuan Nansing untuk membuat janji dengan Woody karena King ingin membicarakan tentang skrip novel bersama Woody. Mengetahui hal itu membuat Nansing terlihat sedikit bingung. Namun Nansing tetap menghubungi Woody. Kali ini mereka berdua benar-benar terlihat begitu menggemaskan. Apalagi Woody mengatakan jika ia sudah menyiapkan kejutan untuk Nansing. Lalu ketika Nansing memberitahukan Woody tentang janji temu yang diminta King, Woody langsung menyetujui waktu yang sudah diatur oleh Nansing tanpa ada perasaan curiga sama sekali. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Woody sudah berada di depan gedung perusahaan Nansing. Melihat kehadiran Woody membuat Nansing merasa sangat bahagia. Tetapi Woody malah menjahili Nansing. Namun mereka tetap saja saling berpelukan. Dan tak disangka ternyata kejutan yang dimaksud Woody adalah sebuah akta kelahiran. Kali ini Woody membuat sendiri akta kelahirannya. Perbuatan Woody itu pun langsung diprotes oleh Nansing. Bahkan semua itu Woody lakukan karena ia ingin memiliki identitas dan bertanggung jawab untuk masa depan mereka berdua. Tetapi Nansing malah menghapus akta kelahiran itu sebab hal tersebut adalah perbuatan ilegal. Setelah itu Nansing membawa Woody mengunjungi sekolah Nansing. Nansing juga menceritakan banyak hal pada Woody sampai akhirnya Nansing mengajak Woody melihat ruang kelasnya. Di sana Nansing memberitahu jika semasa Nansing berada di kelas itu ada seorang laki-laki yang bersikap sangat romantis dengan orang yang ia sukai. Karena selama bertahun-tahun laki-laki itu terus menulis huruf U di papan tulis yang ada di sana. Dan ketika hari kelulusan tiba, laki-laki itu menyatakan cinta pada wanita
wanita yang ia sukai, serta nama wanita itu memiliki akhiran huruf U. Mengetahui hal tersebut membuat Woody langsung menulis nama Nansing di papan tulis. Woody juga menambahkan bentuk love. Menyadari hal itu membuat Nansing ikut menambahkan nama Woody dan memasukkan kedua nama mereka di dalam love yang begitu besar. Suasana tersebut menjadikan mereka sangat bahagia. Woody juga ingin mencium Nansing, namun lagi dan lagi ciuman itu gagal karena ada seorang satpam yang memergoki keberadaan mereka berdua. Keesokan harinya, Woody sedang mengantarkan Nansing pergi bekerja. Namun Nansing sangat panik ketika ada orang yang melihat keromantisan mereka berdua. Padahal Nansing begitu menginginkan hal itu. Akhirnya Nansing tetap mendapatkan pelukan Woody, walaupun hanya dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian Woody pun pergi menemui King. Ternyata King ingin membicarakan tentang kontrak pembagian kerja dan keuntungan, karena King mau agar Nansing mendapatkan hak yang memang seharusnya ia dapatkan. Sebab setelah King membandingkan novel pertama yang dibuat oleh Nansing sendiri serta novel kedua yang dibuat bersama King, perbedaan yang King dapatkan tidaklah banyak. Maka dari itu King ingin yang terbaik untuk Nansing. King juga sempat memperlihatkan novel yang dibuat sendiri oleh Nansing berjudul Pasangan Pendekar Shin-chan. Mengetahui isi dari novel itu membuat Woody langsung terlihat sangat kecewa karena Nansing tidak jujur pada Woody. Bahkan sosok Woody di dalam novel itu adalah sosok yang begitu jahat. Akhirnya Woody segera pergi meninggalkan perusahaan tersebut. Nansing yang melihat kepergian Woody langsung mengejarnya, tetapi hubungan mereka berdua sudah sangat tidak baik sebab Woody baru mengetahui jika ia hanyalah tokoh yang ada di dalam novel ciptaan Nansing. Suasana itu membuat Nansing merasa begitu bersalah, namun Nansing tidak memiliki niatan untuk membohongi Woody. Hanya saja Nansing belum memiliki keberanian untuk memberitahukan Woody tentang hal tersebut. Akhirnya karena kondisi yang begitu kacau, Woody harus pergi meninggalkan Nansing untuk menenangkan dirinya sebab Woody masih belum bisa melihat Nansing. Tetapi sebelum pergi, Woody sempat memberikan sebuah hadiah untuk Nansing. Setelah itu Nansing pun langsung kembali ke perusahaan. Di sana Nansing terlihat sangat sedih. Sembari memandangi kue pemberian Woody, Nansing terus menangis karena Nansing tidak berniat menyembunyikan apapun dari Woody. Di malam hari, Woody masih tidak menyangka jika ia hanyalah tokoh dari sebuah novel dan bukan seorang yang nyata. Woody juga bertanya-tanya tentang istana Haehuan yang selalu ada di pikirannya. Sementara itu, Nansing yang baru pulang bekerja langsung mengecek kondisi Woody, namun Woody tidak memberikan jawaban apapun. Padahal Woody sedang berada di rumah. Semua itu Woody lakukan karena ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Nansing. Kemudian Nansing pun memutuskan untuk menunggu Woody di depan gedung rumah mereka. Tak berselang lama, Woody juga ada di sana melihat keberadaan Nansing. Namun Woody memilih untuk menghindari Nansing dan langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Woody terlihat merasa bersalah karena Nansing yang sangat setia menunggu Woody. Akhirnya Woody pun memutuskan untuk menemui Nansing. Tak disangka Nansing sengaja memakai topeng agar Woody tidak melihat wajahnya. Saat itu akhirnya Nansing dan Woody duduk berdua di sebuah tangga. Di sana Nansing meminta maaf pada Woody, namun Woody tidak menyalahkan Nansing karena semua itu memang bukan ulah Nansing. Woody juga bertanya-tanya apa sebenarnya tujuannya hidup. Sebab yang Woody ketahui tentang asal-usulnya selama ini hanya sebuah kepalsuan. Mengetahui hal itu membuat Nansing semakin ingin bertanggung jawab atas apa yang Woody rasakan. Namun lama-kelamaan suasana pun mulai mencair. Bahkan Nansing juga terus merayu Woody sebelum Nansing pergi dari sana. Keesokan harinya, Nansing menulis surat untuk Woody, dan surat itu berisi jika Woody sudah mengerti tentang tujuan hidupnya, maka Woody harus segera menghubungi Nansing. Tetapi jika belum, maka Woody harus membeli sebuah es krim. Karena Nansing tidak bisa bertemu Woody, maka Nansing meletakkan surat itu tepat di bawah pintu rumah Woody. Lalu Nansing pun tidak lupa berpamitan pada Woody. Kemudian sesampainya di perusahaan, Nansing dan rekan yang lain sedang merasa sangat sedih karena King sudah mengundurkan diri dari perusahaan.
Dan hari itu adalah hari terakhir King berada di perusahaan. Namun King terus menyemangati mereka semua serta berusaha menutupi kesedihannya. Di malam hari ketika Nansing baru saja pulang bekerja, Nansing melihat surat yang sudah tidak ada di sana. Namun Nansing mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu rumah Woody. Lalu di pertengahan malam, Nansing masuk ke kamar ibunya. Saat itu Nansing bertanya apa arti kehidupan seseorang, dan ibu Nansing pun memberikan penjelasan bahwa kita akan memahami arti kehidupan jika kita menjalani dan menikmati hidup dengan baik. Di sisi lain, Woody masih terus saja termenung. Woody juga baru melihat surat yang diberikan Nansing. Lalu ketika Woody keluar dari kamarnya, Nansing pun sedang berada di balkon kamar sama seperti Woody. Akhirnya Nansing langsung memberitahu Woody apa yang dikatakan ibu Nansing. Tak hanya itu, saat menggenggam tangan Woody, Nansing baru menyadari jika Woody sudah terlihat semakin kurus. Hal itu membuat Nansing menjahili Woody agar suasana hati Woody berubah menjadi lebih baik. Namun ternyata Woody sedang memikirkan satu hal, jika ia sama sekali tidak memiliki memori di masa kecil, sedangkan Nansing memiliki semua memori itu. Mengetahui hal tersebut membuat Nansing semakin merasa bersalah pada Woody. Bahkan Nansing akan tetap bertanggung jawab pada Woody. Tak disangka pertemuan itu benar-benar bisa sedikit mengubah suasana hati Woody menjadi lebih baik dan membuat Woody tertidur pulas di samping surat pemberian Nansing. Di malam berikutnya, Woody menerima sebuah paket. Kali ini Woody mendapatkan mangkok yang begitu imut. Woody juga kembali mengingat jika Nansing pernah berkata bahwa ia akan membuat sesuatu yang bisa selalu mereka kenang bersama. Lalu tiba-tiba saja Woody kembali mendengar Nansing yang meminta tolong. Hal itu membuat Woody langsung menemui Nansing. Namun kali ini Woody malah dibuat bingung dengan apa yang Nansing lakukan. Karena tiba-tiba saja Woody diperlakukan seperti layaknya anak kecil oleh Nansing. Bahkan Nansing juga memerankan peran sebagai seorang teman dari ibu Woody. Ternyata semua itu Nansing lakukan agar Woody bisa merasakan suasana di masa kecil. Usaha Nansing benar-benar berhasil membuat Woody terlihat sangat bahagia. Nansing juga menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Woody. Kali ini suasana pun langsung berubah menjadi begitu sedih karena Nansing sangat merasa bersalah pada Woody. Tetapi Nansing berjanji akan selalu menemani Woody merayakan ulang tahunnya. Woody juga begitu terharu atas semua usaha Nansing. Bahkan Woody pun meminta agar selalu bisa menjaga Nansing. Dan setelah selesai meniup lilin, Woody langsung mencium Nansing dengan penuh kemesraan. Tetapi ciuman itu malah membuat Woody menghilang. Menyadari hal tersebut membuat Nansing segera mencari Woody. Namun Nansing merasa sangat sedih karena Woody sudah tidak lagi ada bersamanya. Sementara itu, Woody yang baru saja terbangun langsung terkejut sebab Woody sudah kembali berada di istana Hehuan. Saat itu, Woody segera mencari keberadaan Nansing, tetapi Woody malah bertemu dengan penduduk Hehuan, dan karena Woody terkenal akan sifat antagonisnya, Woody langsung bersikap seperti itu agar orang-orang mengenalinya. Benar saja, semua orang-orang itu sangat mengenal Woody, tetapi ternyata Woody adalah pahlawan penyelamat penduduk Hehuan. Lalu Woody pun bertanya tentang peri dan kolam peri yang ada di Hehuan. Tak berselang lama, akhirnya Woody berhasil menemukan kolam peri tersebut. Dan tanpa berlama-lama, Woody langsung berdoa meminta bantuan peri yang ada di sana. Tetapi permintaan Woody malah tidak dikabulkan sama sekali. Bahkan Woody juga sampai masuk ke dalam kolam. Namun lagi-lagi usaha Woody tetap tidak berhasil. Di sisi lain, Nansing terlihat sangat sedih. Nansing juga mulai menyadari jika Woody sudah kembali ke asalnya. Dan di malam hari, Nansing menanam sebuah benih di mangkok imut yang ia temui di rumah Woody. Benih itu Nansing jadikan sebagai pengingat perpisahan untuk mereka berdua. Namun Nansing percaya jika Woody pasti sedang mencari cara agar ia segera kembali. Kemudian di hari-hari berikutnya, Nansing mulai menjalani hidup tanpa Woody. Tetapi Nansing masih terlihat begitu sedih, walaupun Nansing harus berusaha untuk selalu kuat. Namun Nansing tetap saja mengingat kenangan bersama Woody. Sampai hari pun terus berlalu dan benih yang ditanam oleh Nansing juga mulai bertumbuh besar.
Keesokan harinya, Nansing menemani Lu Zichen bertemu dengan investor. Kali ini Lu Zichen sedang menghadapi sebuah masalah. Bahkan Lu Zichen juga sampai meminta Nansing membantu menjualkan rumahnya. Lalu sesampainya di perusahaan, Nansing merasa sangat kasihan pada Lu Zichen. Hal itu membuat Nansing langsung menghubungi King dan mengajak King untuk bertemu dengannya. Kemudian di malam hari, Nansing pun bertemu dengan King. Kali ini Nansing segera memberitahu King tentang masalah yang sedang Lu Zichen hadapi. Nansing juga sangat berharap jika King bisa membantu Lu Zichen. Tetapi King tidak terlalu memperlihatkan respon jika ia akan membantu Lu Zichen. Di hari berikutnya, Nansing terlihat sangat sibuk dengan pekerjaannya. Lalu tiba-tiba saja Pak Shi menemui Nansing dan membicarakan tentang Woody. Karena Woody termasuk sebagai penulis novel Nansing, hal itu pun langsung membuat Nansing kembali bersedih dan mengingat semua kenangan indah bersama Woody. Di malam hari, Nansing baru saja pulang ke rumah, tetapi Nansing masih terus sibuk dengan pekerjaannya. Menyadari hal itu membuat ibu Nansing langsung memberikan perhatiannya pada Nansing. Ibu Nansing juga baru mengetahui keberadaan lonceng imut yang ada di kamar Nansing, dan lonceng itu adalah lonceng pemberian Woody. Ketika Nansing melihat lonceng tersebut, Nansing langsung berharap jika Woody akan baik-baik saja. Saat itu Nansing kembali bertemu dengan King. Kali ini Nansing memberikan kabar jika rumah Lu Zichen sudah benar-benar terjual dan Lu Zichen terpaksa tinggal di perusahaan karena hal tersebut. Tak hanya itu, Nansing juga memberitahu betapa banyaknya beban pekerjaan Lu Zichen. Mengetahui semua itu membuat King sedikit terkejut. Namun King terus saja menutupi perasaannya di hadapan Nansing. Bahkan King sempat memberikan sebuah kue untuk Nansing. Tak disangka kue itu sama persis dengan kue yang pernah diberikan Woody pada Nansing. Mengingat hal itu membuat Nansing langsung menangis. King yang menyadari hal tersebut terlihat khawatir dengan kondisi Nansing. Namun Nansing harus segera pergi karena Lu Zichen membutuhkan bantuannya. Kemudian sesampainya Nansing di perusahaan, Nansing langsung membantu pekerjaan Lu Zichen. Namun tak disangka ketika Nansing ingin mengambil sesuatu di meja Lu Zichen, Nansing malah mendapati sebuah buku yang sudah terbakar. Melihat kobaran api yang ada di sana membuat trauma Nansing kembali kambuh. Nansing pun menjadi sangat ketakutan dan Nansing segera meminta bantuan Woody. Sementara itu Woody benar-benar bisa mendengar permintaan tolong Nansing. Tetapi Woody masih belum bisa langsung menolong Nansing. Sampai ketika Peri Zhen ada di sana, Peri Zhen segera memberitahu Woody jika Woody harus menerima sebuah konsekuensi jika percintaannya akan berakhir tragis. Bahkan Woody harus siap menanggung semua penderitaan yang akan menimpa dirinya. Tanpa berpikir lama, Woody pun menerima semua konsekuensi tersebut dan Woody langsung menolong Nansing. Menyadari keberadaan Woody membuat Nansing terus memeluk Woody. Tetapi Woody malah tidak mengenal Nansing sama sekali, walaupun Nansing sudah memperkenalkan siapa dirinya. 你不认识我了？本公子需要认识你。我是南星，我是你的女朋友。 Lalu ketika Woody pergi meninggalkan Nansing, Nansing langsung mengejar Woody. Nansing tetap berusaha membuat Woody mengingat semua hal tentang mereka berdua. Nansing juga menunjukkan betapa Nansing sangat mencintai dan membutuhkan Woody. Mendengar semua itu membuat Woody menjadi begitu terharu. Tetapi Woody malah bersikap kasar pada Nansing dan seolah-olah masih tidak mengenali Nansing. Kemudian Nansing pun pulang ke rumah dengan tidak bersemangat sama sekali. Nansing juga sempat masuk ke rumah Woody dan duduk di kamarnya. Sementara itu Woody terlihat sangat frustasi dan Woody merasa bersalah atas perlakuannya pada Nansing. Tetapi Woody terpaksa melakukan semua itu sebab Woody tidak ingin membuat Nansing menderita. Di sisi lain, sembari memeluk boneka Xiao, Nansing terus berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada Woody. Sampai akhirnya Nansing pun memahami perubahan Woody dan Nansing mengetahui apa yang harus ia lakukan. Benar saja ketika Woody melihat Nansing di balkon rumahnya, Woody merasa begitu kesal karena Nansing malah terlihat sangat bahagia. Lalu tak berselang lama Nansing kembali meminta tolong pada Woody agar Woody segera berada di hadapannya. Dan usaha Nansing benar-benar berhasil. Namun Woody masih terus saja berpura-pura hilang ingatan.
sampai membuat Nansing harus menjahili Woody agar Woody tidak bisa kabur dari sana. Tak disangka usaha Nansing tidak berhenti sampai di situ, karena Nansing sengaja meminta Lu Zichen menginap di rumah yang Woody tempati. Sebab hal itu akan membuat Woody semakin tidak akan pergi meninggalkan rumah tersebut karena Woody cemburu pada Lu Zichen. 那我就住这间了。不行， Dan benar saja usaha Nansing itu pun berhasil. Bahkan ternyata Nansing sudah menyadari jika Woody berpura-pura hilang ingatan, karena Nansing sempat melihat Woody bisa memahami makna lampu merah dan hijau. Akhirnya Nansing pun langsung memeluk Woody sebab Nansing sangat bahagia karena Woody sudah kembali. Sementara itu, Lu Zichen terus saja menunggu di ruang tamu ketika Nansing dan Woody asyik mengobrol di dalam kamar. Saat itu, Woody memberitahukan Nansing situasi yang sedang terjadi pada Woody. Namun Nansing tidak mengkhawatirkan hal itu sama sekali, karena Nansing akan terus menjalani kesempatan indah itu bersama Woody tanpa memikirkan hal buruk yang akan terjadi. Lalu Lu Zichen malah merusak suasana indah Nansing dan Woody. 怎么还没走？ Sebab Lu Zichen membutuhkan kamar untuk beristirahat. Akhirnya, Nansing segera menyiapkan kamar untuk Lu Zichen. Kemudian Nansing pun kembali ke rumahnya. Namun perpisahan Nansing dan Woody kali ini sangat menggemaskan karena Woody yang terus ingin memandang wajah Nansing, sedangkan Nansing langsung menghampiri Woody dan memberikan ciuman untuk Woody. Bahkan di pertengahan malam tiba-tiba saja Woody sudah ada di samping kasur Nansing. Menyadari keberadaan Woody membuat Nansing segera menyelimutinya. Nansing juga menggenggam tangan Woody dan mereka pun tertidur bersama. Saat itu, Nansing baru saja terbangun. Namun, Nansing sudah berada dalam balutan selimut dan ada sebuah surat kecil dari Woody di samping Nansing. Hal tersebut membuat Nansing baru mengetahui jika semua itu adalah ulah Woody. Di sisi lain, Woody dan Lu Zichen sedang sarapan bersama. Namun Woody terlihat begitu kesal karena harus menyiapkan sarapan untuk Lu Zichen. Tak berselang lama, Nansing juga ada di sana. Lu Zichen yang melihat kedekatan Nansing dan Woody malah mengira bahwa mereka sedang mendalami peran di novel. Anggapan itu pun membuat Woody merasa tidak terima. Akhirnya Woody memberitahu bahwa mereka berdua sudah resmi berpacaran. Namun Lu Zichen malah terlihat biasa saja mengetahui hubungan mereka berdua. Keesokan harinya, Woody, Nansing dan ibu Nansing berziarah ke makam ayah Nansing serta makam Xiaojun. Tak disangka sesampainya mereka di sana, Nansing langsung memperkenalkan Woody sebagai pacarnya. Hal itu membuat ibu Nansing sangat terkejut. Ternyata Nansing ingin memperkenalkan Woody pada semua anggota keluarganya, walaupun ayah Nansing dan Xiaojun sudah meninggal dunia. Namun kali ini mereka terlihat begitu bahagia. Lalu ketika mereka akan pulang, ibu Nansing sempat bertanya pada Woody apa rencana kedepannya untuk hubungan Woody bersama Nansing. Tetapi Woody malah menjawab jika Woody belum memikirkan hal tersebut. Jawaban itu pun membuat ibu Nansing sedikit kecewa. Di malam hari, ketika Nansing dan ibunya sedang mencuci piring, ibu Nansing protes akan sikap Woody karena ibu Nansing sangat mengkhawatirkan Nansing, walaupun sebenarnya ibu Nansing sudah merestui hubungan mereka. Hanya saja ibu Nansing ingin yang terbaik untuk Nansing, tetapi Nansing tidak bisa memberitahukan semua hal pada ibunya karena asal-usul Woody yang begitu sulit untuk dipahami. Sementara itu, tiba-tiba saja Woody memimpikan Xiaojun. Kali ini Woody diperlihatkan jika sebenarnya Xiaojun juga menyukai Nansing. Hanya saja Xiaojun yang tidak memperlihatkan perasaan itu pada Nansing. Dan tak berselang lama Woody pun terbangun dan Woody langsung bingung dengan arti mimpi tersebut. Lalu ketika Woody keluar kamar, Woody malah dikejutkan dengan Lu Zichen yang memegang pisau. Ternyata Lu Zichen sedang memikirkan alur cerita novel yang akan ia buat. Akhirnya Woody pun bertanya pada Lu Zichen dengan mengistilahkan pertanyaan itu seperti yang ada di mimpi Woody. Dan Lu Zichen juga menjawab jika ia pasti akan memberitahukan kebenaran tentang perasaan itu.
Namun jawaban tersebut belum bisa diterima oleh Woody. Lu Zichen juga malah mempraktekkan adegan pembunuhan pada Woody agar Lu Zichen bisa mendapatkan ide. Beruntung Woody sudah langsung memberikan ide untuk adegan pembunuhan yang akan dibuat oleh Lu Zichen. Kemudian Woody pun pergi ke kamar mandi. Kali ini Woody terus saja memikirkan mimpi tersebut. Woody bertanya-tanya apakah itu adalah tugas Woody, tetapi ketika Woody memberitahukan Nansing, Woody sudah langsung akan kembali menghilang. Akhirnya, Woody pun hanya menganggap itu sebagai sebuah mimpi yang tidak terlalu bermakna. Keesokan harinya, Woody menyapa Ibu Nansing yang akan pergi bekerja. Tetapi sikap Ibu Nansing sudah sedikit berubah pada Woody. Lalu Woody pun langsung menemui Nansing sembari membawakan sarapan. Kedatangan Woody membuat Nansing terlihat sangat bahagia dan mereka langsung sarapan bersama. Namun Woody terus saja melihat foto Xiao Jun yang berada tepat di samping foto ayah Nansing. Kemudian Woody memberitahu Nansing tentang pertanyaan yang diajukan Ibu Nansing pada Woody ketika mereka berada di makam. Tetapi karena jawaban yang Woody berikan membuat Ibu Nansing terlihat kecewa padanya. Mengetahui semua itu membuat Nansing mencoba menenangkan Woody sebab mereka masih belum tahu harus bagaimana menjelaskan rahasia Woody pada Ibu Nansing. Lalu suasana pun kembali bahagia karena Woody membahas tentang ciuman pertama dan pernikahan pertama pada Nansing. Mengetahui niatan Woody membuat Nansing merasa begitu bahagia. Bahkan kebahagiaan itu terus ada sampai Nansing berada di perusahaan. Di perusahaan, Nansing mendapatkan sebuah kejutan sebab novel karya Nansing dan Woody sedang sangat populer serta disukai oleh banyak orang. Maka dari itu, rekan kerja Nansing pun ikut merayakan kebahagiaan tersebut. Lu Zichen juga ada di sana bergabung bersama mereka. Lalu Nansing pun memberikan kabar itu pada King karena bantuan dan semangat yang King berikan berhasil membuat Nansing bisa sampai di titik itu. Pada scene yang berbeda, Woody juga melihat novel karyanya bersama Nansing yang sedang populer. Mengetahui hal itu membuat Woody langsung mengajak Nansing untuk makan malam bersamanya. Di malam hari, Nansing sudah lebih dulu sampai di restoran. Namun tak disangka ketika Nansing menghubungi Woody, Nansing mendengar deringan ponsel dari bawah meja. Ternyata Woody sedang bersembunyi di sana. Dan akhirnya Woody pun langsung berdiri sembari memberikan Nansing sebuah kejutan. Kejutan itu adalah sebuah ucapan selamat atas keberhasilan Nansing. Nan Xiaoxing! Namun Nansing malah malu dengan tingkah Woody karena semua orang yang ada di sana juga ikut bersorak-sorai merayakan keberhasilan itu. Akhirnya Woody pun menghentikan hal tersebut. Tetapi Woody tetap terlihat begitu bahagia sebab para pembaca yang memuji tokoh Woody di dalam novel. Nansing pun langsung mengucapkan terima kasih pada Woody karena berkat bantuan Woody, Nansing bisa mendapatkan keberhasilan itu. Lalu ketika Nansing ingin pergi ke toilet, Nansing malah melihat kobaran api yang ada di sana. Hal tersebut langsung membuat trauma Nansing kembali kambuh. Mengetahui kejadian itu membuat Woody segera menyelamatkan dan menenangkan Nansing. Woody juga berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan berusaha menyembuhkan trauma Nansing. Saat itu Nansing dan Woody sedang berjalan-jalan bersama. Woody juga mulai membahas Xiao Jun karena seberapa besarkah rasa suka Nansing pada Xiao Jun sampai membuat trauma Nansing tidak kunjung sembuh. Tak disangka ternyata Woody sedikit cemburu akan hal tersebut. Oleh sebab itu Nansing pun meyakinkan Woody jika rasa sukanya pada Xiao Jun tidak sama seperti rasa suka Nansing pada Woody. Lalu mereka pun juga duduk bersama sembari mengobrol tentang Xiao Jun. Kali ini Nansing menceritakan semua hal yang terjadi antara dirinya dan Xiao Jun jika mereka hanya akrab di masa kecil. Namun setelah dewasa, Xiao Jun sudah tidak terlalu memperhatikan Nansing. Bahkan Nansing sempat ingin mengungkapkan perasaannya pada Xiao Jun, tetapi Xiao Jun malah mematahkan keberanian Nansing. Sampai akhirnya tragedi buruk pun menimpa ayah Nansing dan Xiao Jun. Ternyata saat itu Xiao Jun kehilangan nyawa karena ia menyelamatkan Nansing dan ayahnya yang terjebak kebakaran di laboratorium. Hal tersebut benar-benar membuat Nansing merasa sangat bersalah. Nansing juga mengakui kebaikan serta kehebatan Xiao Jun. Mengetahui semua itu membuat Woody langsung menenangkan Nansing yang begitu sedih. Bahkan Woody pun memberitahu Nansing jika sebenarnya Xiao Jun selalu menyukai Nansing. Namun Nansing tidak mempercayai hal tersebut.
Kemudian ketika Woody sudah kembali ke rumah, Woody terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Nansing. Bahkan Woody pun mengingat apa yang pernah Peri Zhen katakan pada Woody. Sampai akhirnya Woody baru memahami jika misi Woody ada di dunia itu adalah untuk menyembuhkan trauma Nansing. Dan pada keesokan harinya, Nansing baru saja terbangun. Namun Nansing sudah langsung tersenyum ketika membaca kiriman pesan yang dikirim oleh Woody. Karena Woody akan menjemput Nansing pulang bekerja. Kemudian Nansing pun bekerja seperti biasanya. Kali ini Nansing terkejut sebab Lu Zichen yang meminta agar Nansing mengundurkan diri sebagai asistennya. Ternyata hal itu Lu Zichen lakukan karena ia ingin Nansing menjadi seorang penulis novel di perusahaannya. Mengetahui hal tersebut membuat Nansing sangat tidak menyangka. Namun tanpa berpikir lama, Nansing langsung menerima pekerjaan itu. Dan di sisi lain, Woody pergi menemui ibu Nansing yang sedang berlatih tari. Tak disangka ternyata tujuan Woody menemui ibu Nansing sebab Woody ingin mengakui bahwa ia bukanlah manusia yang berasal dari dunia seperti mereka. Namun Woody berasal dari novel ciptaan Nansing. Oleh karena itu Woody bisa saja pergi secara tiba-tiba. Mengetahui hal tersebut membuat ibu Nansing langsung mengingat jika memang benar ada tokoh Xiao Woody di dalam novel Nansing. Tetapi ibu Nansing tidak begitu saja mempercayai ucapan Woody. Sampai ketika Woody memperlihatkan kekuatannya, Ibu Nansing baru bisa mempercayai semua ucapan Woody. Woody juga memberitahukan misinya ada di dunia itu pada Ibu Nansing. Jika kehadirannya adalah untuk membantu menyembuhkan trauma Nansing, dan Woody pun langsung meminta bantuan Ibu Nansing. Setelah itu, Woody menjemput Nansing yang baru saja pulang bekerja. Kehadiran Woody membuat Nansing langsung memeluk Woody. Woody juga tidak lupa memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Nansing mendapatkan pekerjaan sesuai yang ia inginkan. Kali ini mereka sama-sama terlihat begitu bahagia. Bahkan Woody juga berbicara di dalam hatinya jika ia akan terus menemani Nansing karena waktu yang Woody miliki sudah tidak akan lama lagi. Di malam hari, Nansing pergi menemui King. Kali ini mereka saling mengobrol satu sama lain. Nansing juga terus berusaha membuat King kembali ke perusahaan dan berharap hubungannya bersama Lu Zichen akan segera membaik. Kemudian Nansing pun pulang ke rumah Woody karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan bersama Lu Zichen. Tetapi tiba-tiba saja Woody malah menjahili Lu Zichen. Bahkan tak disangka Lu Zichen juga sedang berusaha bercanda dengan mereka berdua. Lu Zichen pun berencana untuk mencari tempat tinggal agar tidak terus merepotkan Nansing dan Woody. Lalu ketika mereka berdua sedang berpelukan, Lu Zichen malah kembali melihat keromantisan itu. Namun Lu Zichen tetap bisa bersikap biasa saja. Dan pada keesokan harinya, Nansing sudah siap pergi bekerja. Nansing juga sempat memanggil Lu Zichen karena supir Lu Zichen sudah menjemput mereka. Namun Woody lah yang lebih dulu membuka pintu rumah. Bahkan Woody sudah menyiapkan bekal sarapan untuk Nansing. Hal itu membuat Nansing merasa sangat bahagia. Tetapi lagi dan lagi, Woody terus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kali ini Woody meminta sebuah kecupan pada Nansing. Namun Nansing malah menjahili Woody dan akhirnya Woody langsung memeluk Nansing. Lalu Nansing pun segera pergi bekerja. Tetapi Nansing segera kembali hanya untuk memberikan sebuah love pada Woody. Woody pun memberikan hal yang sama pada Nansing. Tingkah mereka benar-benar terlihat sangat menggemaskan. Kemudian sesampainya di perusahaan, Nansing dan kedua rekannya sedang ingin mewawancarai asisten baru untuk Lu Zichen. Tak disangka asisten itu adalah King. Hal tersebut benar-benar membuat rekan kerja Nansing merasa sangat segan pada King. Namun mereka semua begitu bahagia. King kembali ke perusahaan. Lu Zichen juga terkejut ketika mengetahui bahwa King lah yang menjadi asisten dirinya. Saat itu Nansing yang baru pulang bekerja langsung memanggil Woody di rumahnya. Namun tidak ada jawaban apapun dari Woody. Tak disangka ternyata Woody sedang duduk di meja belajar kamar Nansing dengan memakai seragam sekolah seperti Xiao Jun. Nansing yang menyadari hal itu langsung mengingat Xiao Jun. Kali ini Woody memberitahukan Nansing jika Woody ingin menyembuhkan Nansing sebelum ia pergi. Karena Woody tidak ingin melihat Nansing terus diselimuti rasa sedih dan rasa bersalah.
Dan pada keesokan harinya, Nansing dan Woody benar-benar memakai seragam sekolah SMA. Bahkan Woody melakukan hal seperti yang dilakukan Seojun. Semua itu benar-benar berhasil membuat Nansing mengingat kenangannya bersama Seojun. Sampai ketika mereka berada di sebuah ruangan yang ada di sekolah, Nansing pun langsung mengingat semua hal bersama Seojun. Kenangan buruk yang dialami Seojun membuat Nansing terus meminta maaf. Tetapi akhirnya Nansing berani untuk mengungkapkan perasaannya pada Seojun. Ungkapan yang selama ini selalu tidak berhasil ia katakan. Kesedihan itu pun membuat Woody langsung memeluk Nansing. Woody juga memberitahu Nansing jika sebenarnya Seojun selalu menyukai Nansing. Hanya saja Seojun tidak memperlihatkan hal tersebut. Woody juga meyakinkan Nansing bahwa kepergian Seojun bukan karena Nansing, sebab pertolongan yang Seojun berikan adalah bentuk rasa cintanya pada Nansing. Lalu setelah Nansing merasa tenang, Woody langsung menghidupkan kembang api. Tak disangka trauma Nansing sudah benar-benar sembuh, dan Woody pun segera mencium Nansing dengan penuh kemesraan. Namun ciuman itu membuat Woody kembali menghilang meninggalkan Nansing karena misi Woody sudah ia selesaikan. Kemudian Woody sudah berada di depan kolam peri. Peri Zen juga ada di sana bersama Woody. Dan Woody pun terlihat ikhlas sebab sudah menyelesaikan semua misi tersebut. Tetapi Woody meminta satu hal pada Peri Zen. Jika Nansing masih menderita, maka Peri Zen harus mencari seseorang untuk bisa menemani Nansing dan menyembuhkannya. Namun Woody meminta orang itu adalah seorang pahlawan, bukan orang yang memiliki sikap antagonis seperti Woody. Sembari mengatakan permintaan tersebut, mata Woody terus terlihat berkaca-kaca. Tetapi tak disangka ternyata Woody bukanlah sosok yang ada di novel Nansing, karena beberapa tahun yang lalu ketika Seojun masih kecil, Peri Zen sudah pernah bertemu dengan Seojun. Saat itu Peri Zen meminta agar Seojun membuat suatu permohonan di kolam peri. Awalnya Peri Zen berpikir jika Seojun hanya akan meminta mainan atau hal kecil lainnya. Namun Seojun malah meminta agar ia selalu bisa menjaga adik wanita berkacamata seumur hidupnya dan membuat ia selalu bahagia. Permintaan itu pun benar-benar membuat Peri Zen panik. Apalagi Seojun tidak mau mengubah permintaannya. Ternyata adik berkacamata itu adalah Nansing. Dan sejak saat itulah Seojun sudah menyukai Nansing. Tetapi naas, Seojun tidak berumur panjang. Dan selama bertahun-tahun, Peri Zen selalu memperhatikan Nansing. Sampai ketika Nansing membuat sebuah permohonan tentang cinta yang tak terlupakan, Peri Zen segera mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karena itu, alasan Peri Zen memilih Woody karena Woody adalah sosok pahlawan yang diciptakan oleh Seojun. Mengetahui semua kebenaran itu membuat Woody tidak menyangka sama sekali. Peri Zen juga mengucapkan selamat sebab Woody berhasil lolos dari semua ujian. Oleh karena itu Peri Zen langsung mengembalikan Woody ke dunia yang sama dengan Nansing. Nansing yang melihat Woody sudah kembali segera memeluk Woody. Woody tidak akan lagi menghilang meninggalkan Nansing. Tak hanya itu, Woody pun memperlihatkan buku Seojun pada Nansing dan Woody memberitahu Nansing bahwa dari buku itulah Woody berasal. Kebahagiaan Nansing itu langsung membuatnya mencium Woody. Lalu mereka pun berciuman dengan penuh kemesraan. Di malam hari, Woody dan Nansing menemui ibu Nansing. Kali ini Woody memberitahukan semua hal pada ibu Nansing, sampai tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Awalnya ibu Nansing terlihat marah pada mereka berdua, namun ibu Nansing tidak benar-benar marah. Bahkan ibu Nansing merasa sangat bahagia, karena Nansing dan Woody sudah bisa benar-benar bersama tanpa mengkhawatirkan hal apapun. Ibu Nansing juga langsung membahas anak mereka berdua, ketika mengetahui bahwa Woody sudah memiliki kartu tanda penduduk. 哎呀，你们俩要是生了孩子，肯定是大眼睛双眼皮儿。 Saat itu Nansing dan Woody memberikan kabar bahagia pada ibu mereka karena mereka berdua sudah mendaftarkan pernikahan. Mengetahui hal itu membuat ibu Nansing langsung memberikan hadiah untuk mereka berdua. Kemudian mereka pun memberikan kabar bahagia itu pada Lu Zichen. Nansing juga memberitahu bahwa setelah acara resepsi pernikahan, mereka berdua akan tinggal di rumah Woody. Namun Lu Zichen sama sekali tidak peka bahwa sebenarnya hal itu Nansing beritahukan agar Lu Zichen
segera pindah dari rumah Woody. Tetapi Lu Zichen benar-benar tidak memahami maksud tersebut sampai membuat Woody merasa begitu kesal pada Lu Zichen. Akhirnya Nansing pun meminta bantuan King dan King langsung menjemput Lu Zichen untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya tibalah acara resepsi pernikahan Nansing dan Woody. Kali ini mereka terlihat sangat cantik dan tampan. Bahkan mereka sama-sama tidak menyangka jika kisah cinta mereka akan berakhir bahagia. Lalu ketika ibu Nansing menyerahkan Nansing pada Woody, suasana langsung berubah menjadi begitu haru. Sebab ibu Nansing bukanlah ibu kandung Nansing, namun ibu Nansing sangat menyayangi Nansing. Dan saat itu ibu Nansing memberikan semua tanggung jawabnya pada Woody. Woody pun menjadi sangat terharu dengan situasi tersebut. Sampai ketika pengucapan janji pernikahan, mereka berdua benar-benar mengungkapkan semua hal yang mereka rasakan. Dan kesedihan yang mereka perlihatkan adalah bentuk rasa syukur serta kebahagiaan untuk hubungan mereka berdua. Akhirnya, acara resepsi pernikahan itu berjalan dengan lancar. Mereka juga langsung berciuman untuk memperlihatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan pelemparan bunga. Tak disangka Hao lah yang mendapatkan bunga tersebut. Bahkan Hao langsung mengungkapkan perasaannya pada Sisi. Setelah acara selesai, mereka pun kembali ke rumah. Kali ini Ibu Nansing sangat memahami suasana pengantin baru, dan Ibu Nansing langsung meminta agar mereka berdua segera masuk ke rumah untuk melakukan hal yang harus dilakukan. Lalu ketika sudah berada di dalam kamar, mereka berdua benar-benar terlihat sangat gugup. Sampai akhirnya Woody segera mengawali malam bahagia itu dengan penuh cinta. Di hari berikutnya, Nansing dan Woody kembali berziarah ke makam ayah Nansing. Di sana, Woody berjanji akan terus menjaga serta membahagiakan Nansing. Woody juga mengatakan hal yang sama di depan makam Xiaojun. Namun Nansing merasa sangat sedih karena ayahnya tidak bisa mengantarkan Nansing untuk bertemu calon suaminya ketika acara pernikahan berlangsung. Beberapa hari kemudian, Woody dibuat kesal oleh Lu Zichen karena Lu Zichen mempertanyakan apakah Woody bisa memiliki anak. Pertanyaan itu pun membuat Woody mengajak Nansing untuk melahirkan seorang anak, dan Woody langsung menggoda Nansing sampai Nansing tidak bisa menahan godaan itu. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya mereka memiliki seorang putri. Lu Zichen dan King juga memiliki seorang putri sama seperti Nansing dan Woody. Namun saat itu Lu Zichen terlihat begitu tertekan karena kedua anak cantik tersebut terus mengajak Lu Zichen bermain. Tak berselang lama, Nansing dan King juga ada di sana. Lalu mereka pun langsung makan bersama. Kali ini mereka benar-benar terlihat seperti keluarga yang begitu bahagia. Tak hanya itu, Nansing juga semakin berhasil dalam profesinya sebagai penulis. Woody dan putri mereka ikut bangga atas keberhasilan Nansing. Woody pun sudah bekerja sebagai seorang dosen di Universitas Sujiang. Tetapi Woody masih saja tidak bisa menahan rasa cemburunya ketika melihat fans laki-laki Nansing yang sengaja mendekati Nansing. Lalu mereka juga pergi ke kolam peri. Di sana putri mereka bertanya mengapa kolam itu disebut sebagai kolam peri. Nansing pun langsung memberitahu jika di kolam itu Nansing dan Woody bertemu. Kemudian di hari berikutnya Nansing sedang melakukan konferensi pers tentang karya novelnya. Tak disangka Woody juga ada di sana menghampiri Nansing, dan di hadapan semua orang Woody langsung mencium Nansing dengan penuh kemesraan. Tamat ending yang sangat memuaskan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Mr. Bad full episode 1-24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan terlalu membenci seseorang, karena bisa jadi orang yang kamu benci itu ternyata jodoh sehidup dan semati kamu. Serta jangan pernah menyia-nyiakan seseorang, sebab rasa penyesalan baru akan muncul ketika sudah merasakan kehilangan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe karena channel ini baru saja dibuat dampak dari channel utama Bising yang kena dismonet. Terima kasih kepada penonton setia bioskop singkat yang telah rela berpindah ke channel baru ini.
Semoga kita diberikan kelancaran rezeki dan keselamatan dunia akhirat.